Biasanya malaikat Israel datang tanpa permisi. Tapi bagi Gus Dur, kematian adalah tamu yang sudah dibuatkan janji temu. Jauh-jauh hari, beliau sudah membeli kain kafannya sendiri, menitipkan pesan aneh pada keluarga, hingga pamitan pada makam para leluhur. Bisikan macam apa yang didengar sang guru bangsa, hingga beliau tahu persis detik-detik kepulangannya. Jika kalian rindu pada sosok yang memanusiakan manusia ini, tekan tombol subscribe dan like. Mari kirimkan hadiah terbaik. Ketik Lahel Fatihah di kolom komentar. Semoga Gus Dur tersenyum melihat kita dari sana. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu, langit Jombang tampak lebih pekat dari biasanya. Bintang-bintang bersembunyi di balik kelambu awan mendung yang menggantung rendah, seolah enggan mengintip apa yang terjadi di bumi. Angin kemarau bertiup pelan, membawa aroma tanah kering, bercampur wangi bunga sedap malam, yang menyeruak dari area pemakaman pesantren Tebu Hireng. Di kompleks makam keluarga yang hening itu, hanya terdengar suara jangkrik dan sayup-sayup lantunan ayat suci dari kejauhan. Di depan nisan Hadratus Syekh Kahari Hashim Asy'ari, seorang pria sepuh duduk di kursi roda. Tubuhnya tampak ringkih, dibalut kemeja batik lengan pendek yang agak longgar, dan sarung yang melilit nyaman. Peci rotan khasnya miring sedikit ke kiri. Dia adalah Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur. Mata fisiknya mungkin telah lama tak menangkap cahaya dunia, namun mata batinnya basyirah, setajam mata elang, yang mampu menembus dimensi ruang dan waktu. Di sampingnya Sulaiman, asisten setianya yang malam itu bertugas mendampingi, duduk bersila di atas tikar sambil terkantuk-kantuk. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Bagi Sulaiman, ini adalah jam tidur yang sangat nikmat. Namun bagi Gus Dur, ini adalah jam kerja spiritual. Sulaiman, panggil Gus Dur pelan. Suaranya serak, tapi berwibawa. Sulaiman tersentak kaget, nyaris terjungkal dari duduknya. Dalam Gus? Injih, Gus. Saya tidak tidur Gus. Cuma merem sedikit, ngelaras menikmati angin. Gus Dur terkekeh pelan. Bahunya berguncang sedikit. Kamu ini man? Malaikat itu kalau mau nyatat amal kamu bingung, ini orang lagi wiridan, atau lagi mimpi makan sate. Sulaiman menggaruk kepalanya yang tidak gatal sambil tersenyum malu. Anu Gus, hawanya enak, adem. Ya sudah, siapkan mobil, sebentar lagi kita pulang. Tapi tunggu sebentar, ada tamu mau datang. Sulaiman mengerutkan kening. Ia menengok ke kanan dan ke kiri. Gerbang makam sudah dikunci. Tidak ada siapa-siapa selain mereka berdua dan beberapa santri penjaga di pos depan yang jaraknya cukup jauh. Tamu, Gus, siapa yang mau bertamu jam segini? Apa Pak Bupati? Tanya Sulaiman heran. Bukan, ini tamu jauh, jauh sekali. Lebih jauh dari Jakarta, lebih jauh dari Amerika, jawab Gus Dur santai sambil merapikan letak kacamatanya. Suasana tiba-tiba berubah hening. Angin yang tadinya berhembus pelan, mendadak berhenti total. Daun-daun pohon Kamboja yang biasanya berisik, kini diam mematung. Keheningan itu begitu absolut, hingga Sulaiman bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Tiba-tiba, sebuah aroma yang sangat harum tercium. Bukan wangi melati, bukan wangi mawar, dan bukan pula wangi minyak kasturi yang biasa dipakai para kiai. Ini adalah wangi yang asing namun menenangkan. Seperti aroma hujan pertama yang jatuh di tanah surga. Bulu kuduk Sulaiman meremang, bukan karena takut, tapi karena rasa segan yang luar biasa besar menekan dadanya. Gus Dur menegakkan punggungnya di kursi roda. Wajahnya yang tadi terlihat lelah, kini berubah cerah, seolah disinari cahaya lampu yang tak terlihat. Beliau menganggukkan kepala sedikit, seakan sedang memberi hormat pada seseorang yang berdiri di hadapannya. Waalaikumsalam warahmatullah, jawab Gus Dur lirih, menjawab salam yang tidak didengar oleh telinga Sulaiman. Sulaiman menahan napas. Ia tidak melihat siapa-siapa, tapi ia melihat Gus Dur tersenyum. Senyum yang sangat tulus, seperti seorang sahabat lama yang bertemu kawan seperjuangan. Ya, saya tahu, ucap Gus Dur, seolah sedang berdialog. Tapi sampean tahu kan, antrean rakyat yang minta tolong masih panjang, lawang urusan PSSI saja belum beres, kok sampean sudah mau ajak jalan-jalan? Hening sejenak, Sulaiman hanya bisa bengong. Gus Dur sedang bernegosiasi dengan siapa? PSSI.
Apa hubungannya? Lalu Gus Dur tertawa kecil. Ah, sampean ini terlalu kaku. Tugas ya tugas, tapi ngopi dulu kan bisa. Oh, tidak minum kopi ya? Ya sudah. Wajah Gus Dur kemudian berubah menjadi lebih serius. Namun tetap tenang. Beliau mengangguk-angguk pelan, seolah sedang mendengarkan instruksi penting. Tangan kanannya meraba-raba sandaran kursi roda, jari-jarinya mengetuk-ngetuk pelan. Desember, gumam Gus Dur. Bulan yang bagus, bulan penuh liburan. Orang-orang Nasrani merayakan Natal. Orang kita Islam sebentar lagi tahun baru. Ya, saya rasa itu waktu yang tepat. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama. Cukup untuk berpamitan sama ibunya anak-anak. Dek, jantung Sulaiman seakan berhenti berdetak. Kata, berpamitan. Itu terdengar sangat janggal. Firasat buruk mulai menyelimuti pikirannya. Baiklah, sampaikan pada bos besar di atas. Abdurrahman siap, tapi syaratnya satu. Biarkan saya tertawa sampai akhir. Jangan bikin sakit yang melo-melo kayak sinetron. Malu sama umat. Lanjut Gus Dur sambil terkekeh lagi. Perlahan, aroma harum yang misterius itu memudar. Tergantikan kembali oleh bau tanah kering dan bunga Kamboja. Angin kembali berhembus, menggerakkan daun-daun kering di tanah. Gus Dur menghela napas panjang, lalu menyandarkan kembali punggungnya. Tubuhnya terlihat sedikit lebih ringkih dari sebelumnya. Seolah energi besarnya baru saja tersedot untuk pertemuan lintas dimensi itu. Ayo man, kita pulang, perintah Gus Dur. Sulaiman segera bangkit dan mendorong kursi roda Gus Dur menuju mobil yang terparkir di luar gerbang. Sepanjang jalan setapak berbatu itu, Sulaiman tidak berani bertanya. Lidahnya keluh, namun rasa penasaran membakar dadanya. Ketika mereka sudah berada di dalam mobil Alphard hitam yang melaju membelah jalanan Jombang yang sepi, Sulaiman akhirnya tidak tahan lagi. Gus, panggilnya pelan dari kursi depan. Gus Dur sedang menyalakan radio, mencari siaran wayang kulit. Tadi, jenengan bicara sama siapa? Kok saya tidak lihat siapa-siapa? Gus Dur tersenyum simpul. Cahaya lampu jalan yang temaram menyapu wajahnya bergantian. Kamu itu man, penasaran kok dipelihara? Itu tadi teman lama, dia datang cuma mau kasih undangan. Undangan apa Gus? Undangan nikahan? Tanya Sulaiman polos. Bukan, undangan pindah rumah. Jawab Gus Dur enteng. Rumah yang ini sudah terlalu sempit, banyak bocornya. Ginjal saya sudah rewel, mata sudah gelap, kaki sudah susah diajak kompromi. Katanya, sudah disiapkan rumah baru yang lebih luas. Tidak perlu cuci darah lagi seminggu 2 kali. Sulaiman terdiam. Matanya memanas. Ia paham maksud kiasan itu. Pindah rumah berarti, Gus, jangan ngomong begitu. Suara Sulaiman bergetar. Kami masih butuh jenengan. Bangsa ini lagi kacau, Gus. Ah, kamu ini cengeng. Potong Gus Dur cepat. Manusia itu ada masa kadaluarsanya, man. Kayak makanan kaleng. Kalau sudah waktunya habis ya harus dibuang. Kalau dimakan, terus malah jadi racun. Masalah bangsa, bangsa ini dijaga Allah, bukan dijaga Gus Dur. Gitu aja kok repot. Gus Dur kemudian membesarkan volume radio. Suara dalam. Ki Mantep Sudarsono terdengar membawakan lakon Bisma Gugur. Kisah tentang kematian seorang resi agung yang memilih sendiri waktu kematiannya di padang Kurusetra. Dengar itu man, kata Gus Dur sambil menunjuk speaker mobil. Resi Bisma itu hebat. Dia bisa menunda kematian sampai waktu yang dia anggap tepat. Dia menunggu sampai matahari berada di utara. Kalau saya tidak sekuat Bisma. Saya cuma minta waktu sampai Desember. Biar bisa haul peringatan wafat bareng-bareng nanti. Desember tahun 2022 di Masuru, tanya Sulaiman dengan suara tercekat. Sekarang baru pertengahan tahun. Itu artinya tinggal beberapa bulan lagi. Gus Dur tidak menjawab. Beliau malah asyik menirukan suara gamelan dengan mulutnya. Nong, ning, nong, gung. Pikiran Sulaiman melayang ke kondisi kesehatan Gus Dur akhir ini. Memang, fisik sang guru bangsa semakin menurun. Jadwal cuci darah hemodialisis di RSCM semakin rutin. Tapi semangatnya masih seperti banteng. Masih keliling Indonesia. Masih menerima tamu dari subuh sampai malam. Masih menulis kolom. Masih mengkritik pemerintah yang zalim.
Sulaiman menatap Gus Dur dari kaca spion tengah. Gus Dur tampak tertidur pulas, dengan mulut sedikit terbuka. Sosok yang dihormati jutaan orang itu terlihat begitu rapuh saat tidur, seperti seorang kakek biasa. Namun Sulaiman tahu, di balik tidur itu, jiwa Gus Dur sedang tidak tidur. Mungkin beliau sedang melancong ke dimensi lain, melobi para malaikat, agar memberi sedikit kelonggaran waktu bagi Indonesia yang masih carut-marut. Malam itu, di jalanan Jombang menuju Ciganjur, sebuah rahasia besar telah turun. Bisikan malaikat Israel bukan lagi sebuah mitos, melainkan sebuah notifikasi yang telah diterima dan dibaca. Gus Dur telah mengetahui tanggal keberangkatannya. Dan seperti biasa, beliau menyambut berita kematian itu bukan dengan tangisan, melainkan dengan sebuah lelucon tentang pindah rumah. Namun bagi Sulaiman, dan bagi siapa saja yang mencintai Gus Dur, hitung mundur itu telah dimulai dengan detak jarum jam yang menyayat hati. Di Ciganjur, Jakarta Selatan, suasana rumah masih sepi. Namun Bu Sinta Nuriyah, istri Gus Dur, tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Perasaannya tidak enak. Ia mengambil tasbih, lalu mulai berzikir. Firasat seorang istri yang syalihah seringkali tersambung frekuensi dengan suaminya. Ia merasa suaminya sedang membawa oleh-oleh berat dari Jombang. Bukan kerupuk atau tahu takwa, melainkan sebuah kabar perpisahan. Matahari pagi menyusup malu-malu lewat celah jendela paviliun rumah Gus Dur di Ciganjur. Suasana rumah yang asri itu sudah sibuk sejak subuh. Para santri dalam menyapu halaman, suara telepon berdering silih berganti, dan aroma teh melati yang diseduh di dapur menguar ke udara. Rutinitas yang sangat biasa untuk ukuran rumah seorang tokoh bangsa. Namun, bagi Sulaiman, pagi ini terasa berbeda. Rahasia yang ia dengar di makam Tebu Ireng 3 hari lalu menekan dadanya seperti batu besar. Setiap kali ia melihat Gus Dur duduk di kursi rodanya sambil mendengarkan berita dari radio transistor kecilnya, Sulaiman merasa sedang melihat jam pasir yang butiran pasirnya menetes semakin cepat. "Man, kopi mana kopi?" Suara Gus Dur memecah lamunan Sulaiman. Anu Gus, dokter melarang kopi. Ginjal jenengan." Sulaiman tergagap. Dokter itu sekolahnya kurang lama. Kopi itu vitamin buat otak. Kalau ginjal rusak, ya ganti ginjal. Kalau otak rusak karena nggak ngopi, siapa yang mau gantiin mikir negara? Seloroh Gus Dur enteng. Sulaiman hanya bisa tersenyum kecut sambil menyodorkan segelas air putih hangat. Gus Dur menerimanya meski dengan wajah sedikit cemberut. Di ruang tengah, Bu Sinta Nuriyah sedang membatik. Tangannya yang cekatan menorehkan canting di atas kain mori. Meski berada di kursi roda, wibawa Bu Sinta sebagai ibu negara, meski suaminya sudah lengser tak pernah pudar. Gus Dur didorong masuk oleh Sulaiman. Beliau berhenti di dekat istrinya. "Bu," panggil Gus Dur. "Iya Pak," jawab Bu Sinta tanpa menoleh, fokus pada pola batiknya. "Tolong carikan kain batik yang motifnya sidomukti, tapi yang warnanya coklat tua, yang adem dilihat." Bu Sinta menghentikan cantingnya. Ia menoleh. "Tumben Pak, biasanya Bapak suka warna cerah. Buat acara apa? Kondangan?" Gus Dur diam sejenak, memperbaiki letak kopiahnya. "Buat persiapan. Nanti kalau tamu-tamu besar datang bulan Desember, saya mau pakai yang rapi, biar nggak dibilang kiai kucel." Bu Sinta tertegun. Naluri seorang istri yang telah mendampingi Gus Dur puluhan tahun, melewati masa-masa kritis, dikejar intel Orde Baru, hingga masa stroke yang nyaris merenggut nyawa, langsung menangkap sinyal itu. Ada nada bicara yang berbeda, bukan nada guyon, tapi nada kepastian. "Bapak ngomong apa tuh? Desember masih lama. Lagian, siapa tamu besarnya? Obama?" tanya Bu Sinta, mencoba mengalihkan firasat buruknya dengan candaan. "Lebih besar dari Obama, Bu. Tamu yang gak butuh paspor," jawab Gus Dur singkat, lalu meminta Sulaiman mendorongnya ke kamar mandi. Bu Sinta tergia. Lilin malam di cantingnya menetes ke lantai. Membeku, sebeku hati Bu Sinta saat itu. Ia teringat mimpi-mimpinya belakangan ini. Mimpi tentang rumah yang direnovasi, mimpi tentang bepergian jauh tanpa membawa koper. Siang harinya Gus Dur harus menjalani ritual rutin yang melelahkan. Cuci darah hemodialisis, tubuh beliau yang semakin ringkih
harus berbaring berjam-jam, sementara mesin canggih menyedot darahnya, membersihkan racun yang tak bisa lagi disaring oleh ginjalnya, lalu mengalirkannya kembali. Ruangan itu dingin dan berbau antiseptik. Jarum-jarum besar menusuk lengan. Bagi orang biasa, proses ini menyakitkan dan membosankan. Tapi Gus Dur adalah anomali. Dr. Umar Wahid, adik kandung Gus Dur yang juga seorang dokter senior, datang menjenguk. Ia melihat kakaknya sedang bercanda dengan suster yang memasang infus. "Suster, jarumnya jangan besar-besar. Sakit tahu." "Memangnya saya kasur kapuk ditusuk-tusuk?" kelakar Gus Dur. Suster itu tertawa. Ketegangan medis mencair seketika. "Mas Dur," sapa Dr. Umar. Wajahnya serius melihat monitor tanda vital. Kreatinin naik lagi. Tekanan darah tidak stabil, fungsi organ vital lainnya mulai menunjukkan tanda-tanda. "Mogok kerja, gimana rasanya hari ini?" tanya Umar. "Biasa saja, Mar. Kayak mesin Volkswagen tua turun mesin, onderdilnya sudah pada aus. Cari srepnya susah di Pasar Senen," jawab Gus Dur sambil terkekeh. Umar menarik kursi, duduk di samping ranjang. "Mas, tolong kurangi aktivitas. Jangan keliling daerah dulu, jangan terima tamu sampai malam. Tubuh Mas Dur butuh istirahat total. Kalau dipaksa terus, mesinnya bisa jebol beneran." Gus Dur menoleh ke arah suara adiknya. Wajahnya yang pucat tersenyum teduh. "Mar, kamu tahu bedanya dokter sama kiai?" "Apa, Mas?" "Dokter itu tugasnya memperpanjang hidup. Kiai itu tugasnya mengisi hidup. Kalau saya diam saja di kamar tidur kayak pesakitan, umur saya mungkin panjang. Tapi buat apa? Hidup itu bukan soal berapa lama jantung berdetak, tapi seberapa banyak manfaat yang bisa ditebar selagi jantung masih berdetak." Umar terdiam. Ia kalah debat lagi. Selalu begitu, logika medis, selalu mental, jika diadu dengan logika sofistik kakaknya. Lagi pula, lanjut Gus Dur, suaranya merendah. "Waktunya sudah nggak lama, Mar. Gigi saya kemarin copot satu lagi, pogol. Tanggal, itu tanda alam. Satu persatu bagian tubuh saya mulai pamit. Mereka bilang, 'Gus, kami lelah. Kami mau istirahat duluan. Masa saya mau melarang?'" Umar tercekat. "Mas Dur, jangan ngomong sembarangan. Loh, ini fakta medis kan? Gigi copot itu degeneratif. Tapi secara batin, itu isyarat. Desember nanti, Mar. Desember nanti, saya mau istirahat panjang. Kamu sebagai dokter, nggak usah sibuk-sibuk lagi nyuntik saya." Suasana hening mencekam. Bunyi bip-bip monitor detak jantung menjadi satu-satunya suara di ruangan itu. Umar menatap kakaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, Gus Dur tidak pernah main-main soal firasat. Jika Gus Dur bilang Desember, maka kemungkinan besar itu adalah Desember. Makan malam adalah momen sakral bagi keluarga Wahid. Di meja makan inilah diskusi tentang negara, lelucon receh, hingga teguran keras sering terjadi. Malam ini, Gus Dur duduk di ujung meja, dikelilingi putri-putrinya, Alisa, Yeni, Anita, dan Ainayah. Gus Dur sedang lahap memakan sepotong ayam goreng, meski dokter gizi sudah memberi daftar pantangan sepanjang rel kereta api. "Bapak, kulit ayamnya jangan dimakan, kolesterol," protes Inayah. Si bungsu yang paling protektif sekaligus paling sering jadi teman bercanda bapaknya. Kolesterol itu takut sama kiai. Kalau dimakan kiai, kolesterolnya jadi barokah," jawab Gus Dur santai sambil tetap mengunyah. "Bapak," Yeni menimpali dengan nada khawatir. "Jaga kesehatan dong. Minggu depan kan Bapak mau ke Rembang, terus ke Jombang lagi. Kalau sakit gimana?" Gus Dur meletakkan tulang ayam di piring. Ia meraba mencari tisu, lalu mengelap bibirnya. Wajahnya tiba-tiba berubah serius. Aura humorisnya lenyap sesaat. "Enduk," kata Gus Dur, "biarkan Bapak makan enak. Siapa tahu ini ayam goreng terakhir yang enak di lidah Bapak." "Ih, Bapak ngomongnya horor banget sih," protes Anita. "Bukan horor, ini realistis." Gus Dur memutar kursi rodanya sedikit, menghadap anak-anaknya. "Kalian ini sudah besar, sudah pintar-pintar. Bapak bangga. Tapi ingat, sebentar lagi Bapak nggak bisa marahin kalian lagi. Kalau kalian salah, Bapak mau pulang kampung." "Kampung mana?" "Jombang," tanya Alisa. "Bukan. Kampung yang lebih abadi. Bapak sudah dapat tiketnya."
Keberangkatannya Desember, jadi tolong siapkan apa yang perlu disiapkan, terutama mental kalian. Jangan cengeng kalau Bapak pergi. Teruskan perjuangan Bapak membela orang-orang yang enggak punya pembela. Meja makan itu sunyi senyap. Keempat putrinya saling berpandangan. Mereka ingin menganggap ini lelucon khas Gus Dur. Seperti lelucon tentang ia dikejar polisi, padahal cuma mau beli durian. Tapi kali ini rasanya beda. Ada getaran aneh di udara. Mata Bapak mereka, meski tak melihat, memancarkan kepasrahan total yang mengerikan, sekaligus menenangkan. Yeni Zanuba Wahid, putri kedua yang paling sering mendampingi Gus Dur di panggung politik, memberanikan diri memegang tangan ayahnya. Tangan itu terasa dingin, dan kulitnya mulai keriput. "Bapak capek ya?" tanya Yeni lembut. Gus Dur mengangguk pelan. "Iya Enduk, badan ini rasanya seperti baju yang sudah kekecilan dan banyak tambalan. Sudah waktunya ganti baju baru, tapi sebelum itu, masih ada satu utang Bapak yang belum lunas." "Apa itu Pak?" "Silaturahmi. Silaturahmi. Bapak harus berpamitan sama kiai-kiai sepuh di Jawa Timur, terutama Kiai Langitan. Besok jadwalkan ke sana." "Tapi Pak Dokter..." "Lupakan dokter, ini urusan langit, bukan urusan medis." Malam itu, di meja makan Ciganjur, anak-anak Gus Dur menyadari bahwa ayah mereka sedang melakukan perpisahan bertahap. Gus Dur sedang mempersiapkan keluarganya agar tidak kaget saat hari-hari itu tiba. Beliau sedang mengajarkan bahwa kematian bukanlah tragedi yang harus ditangisi histeris, melainkan sebuah fase kepulangan yang harus disambut dengan persiapan matang, layaknya orang yang mengepak koper untuk liburan panjang. Di pojok ruangan, Sulaiman mengusap sudut matanya. Ia melihat Gus Dur tertawa lagi setelah menggoda Inayah. Tawa yang renyah, namun di telinga Sulaiman, tawa itu terdengar seperti ucapan selamat tinggal yang diulang-ulang. "Desember, Desember, Desember." Kata itu terus terngiang di kepala Sulaiman, menjadi mantra yang menghitung mundur sisa napas sang guru bangsa. Mobil Alphard hitam itu melaju membelah debu panas jalur Pantura, pantai utara, Jawa. Jalanan yang bergelombang dan penuh lubang membuat perjalanan terasa seperti arung jeram di daratan. Bagi orang sehat, guncangan ini mungkin hanya bikin mual. Tapi bagi Gus Dur, yang kondisi fisiknya sudah sangat rapuh dengan ginjal yang berfungsi minimal, setiap guncangan adalah siksaan. Di kursi tengah, Gus Dur tampak berkali-kali mengubah posisi duduknya. Wajahnya meringis, menahan nyeri di pinggang. Keringat dingin sebesar biji jagung muncul di pelipisnya. "Gus, kita berhenti dulu ya, istirahat di rest area Tuban." Wajah jenengan pucat sekali, bujuk Sulaiman dengan nada khawatir. Ia melihat tangan Gus Dur mencengkeram pegangan tangan di atas pintu begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Gus Dur menggeleng lemah, lalu tersenyum tipis, senyum yang dipaksakan untuk menenangkan asistennya. "Nggak usah Man, lanjut saja. Anggap saja ini pijat refleksi gratis dari pemerintah. Fasilitas negara kan memang begini. Jalannya bergelombang, biar rakyatnya nggak ngantuk saat nyetir." Sulaiman ingin tertawa, tapi hatinya perih. Dalam kondisi sesakit itu, Gus Dur masih sempat menyindir infrastruktur jalan dengan lelucon. "Tapi Gus, Kiai Fakih bisa menunggu, kesehatan Gus Dur lebih penting," desak Sulaiman. "Kiai Fakih memang bisa menunggu Man, tapi waktu saya yang tidak bisa menunggu. Desember sudah dekat. Kalau kita berhenti-berhenti terus, nanti keburu keretanya berangkat sebelum saya sempat pamit," jawab Gus Dur lirih. Mobil terus melaju. Misi kali ini bukan misi politik. Tidak ada agenda muktamar, tidak ada kampanye partai, tidak ada pelengseran presiden. Ini adalah safari pamitan. Gus Dur ingin menemui Pak Kuning Tanah Jowo, paku-pakunya Tanah Jawa, para kiai sepuh yang selama ini menjadi sahabat spiritualnya, menjaga kewarasan bangsa. Langit di atas Sungai Bengawan Solo tampak jingga kemerahan saat rombongan Gus Dur tiba di gerbang Pondok Pesantren Langitan. Ini adalah pesantren legendaris, tempat di mana keputusan-keputusan besar bagi Nahdlatul Ulama dan bangsa sering diambil. Pengasuhnya, K. Hari Abdullah Fakih, adalah sosok karismatik yang sangat dihormati Gus Dur. Ribuan santri berbaris rapi di sepanjang jalan masuk pondok. Mereka tidak bersorak-sorai seperti menyambut pejabat.
Mereka menunduk tajim hormat, tangan bersedekap di dada, mulut melantunkan salawat sholat al-badru. Suasananya sakral, membuat merinding siapa saja yang mendengarnya. Di depan dalam rumah Kiai, sosok sepuh Kiai Abdullah Fakih sudah berdiri menunggu. Biasanya, Kiai Fakih jarang keluar menyambut tamu sampai ke teras, kecuali untuk tamu yang sangat istimewa. Dan Gus Dur, bagi Kiai Fakih, bukan sekadar tamu, ia adalah saudara ruhani. Pintu mobil dibuka, Sulaiman dan beberapa banser memapah Gus Dur turun ke kursi roda. "Assalamualaikum Yayi," sapa Gus Dur dengan suara bergetar. Kiai Fakih, yang juga sudah sepuh, melangkah maju. Beliau tidak menyalami tangan Gus Dur, melainkan langsung memeluk tubuh ringkih itu. Pelukan yang erat, lama dan penuh emosi. "Waalaikumsalam Gus," jawab Kiai Fakih. Suaranya serak, mata kedua tokoh besar itu basah. Tanpa kata-kata, aura kesedihan menyelimuti pertemuan itu. Para santri yang melihat adegan itu dari kejauhan, ikut meneteskan air mata. Meski mereka tidak tahu persis apa yang sedang terjadi, mereka hanya merasa bahwa ini adalah pertemuan dua raksasa yang mungkin tak akan terulang lagi. Gus Dur dan Kiai Fakih duduk berhadapan di ruang tamu khusus. Pintu ditutup separuh. Hanya orang-orang terdekat yang boleh berada di radius pendengaran. Anehnya, selama 15 menit pertama, tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulut mereka. Hening, hanya suara detak jam dinding kuno yang terdengar. Tik-tak, tik-tak. Gus Dur menunduk, matanya terpejam. Kiai Fakih menatap wajah Gus Dur lekat-lekat, seolah sedang membaca sebuah kitab yang tertulis di wajah sahabatnya itu. Dalam tradisi tasawuf, ini disebut musyahadah, atau komunikasi kalbiah hati ke hati. Mereka berbicara tanpa suara, berdialog tanpa bahasa. Sinyal batin mereka saling bertaut di frekuensi yang tak bisa disadap oleh telinga awam. Dalam keheningan itu, terjadilah percakapan batin yang dahsyat. "Gus, sampean serius mau pulang secepat ini? Umat masih butuh sampean. Bangsa ini masih butuh pawang." Batin Kiai Fakih memancar kuat. Gus Dur tersenyum dalam tunduknya. "Yayi, tugas saya sudah purna. Surat tugas dari langit sudah dicabut. Raga ini sudah tidak kuat menampung amanah. Saya mau istirahat. Kasihan tubuh ini. Kalau dipaksa terus, nanti malah jadi beban orang banyak." "Tapi, Desember itu terlalu dekat, Gus." "Tidak apa-apa, Yayi. Desember itu bulan baik, bulan damai. Saya ingin pulang saat orang-orang sedang liburan. Biar mereka tidak bolos kerja cuma buat melayat saya." Kiai Fakih menghela napas panjang. Dadanya sesak. Sebagai seorang wali, beliau melihat cahaya di dahi Gus Dur sudah mulai meredup secara fisik, namun bersinar sangat terang secara ruhani. Itu tanda ma'rifat tingkat akhir menjelang ajal. Tanda bahwa tiket kepulangan itu sudah divalidasi oleh malaikat Israel. "Gus." Akhirnya, Kiai Fakih memecah keheningan dengan suara lisan. Gus Dur mengangkat wajahnya. "Dalam, Yayi, sampean orang bahagia. Sampean bakal dijemput dengan pesta meriah di sana," ucap Kiai Fakih. Air matanya menetes ke janggut putihnya. "Saya yang sedih. Siapa nanti teman saya bertengkar? Siapa teman saya menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah?" Gus Dur tertawa kecil, tawa khasnya, yang renyah, namun kali ini terdengar lebih lembut. "Ah, Yayi Fakih ini bisa saja." "Tenang Yayi, nanti saya titipkan bangsa ini sama yang muda-muda. Ada Muhaimin, ada Mahfud, ada Said Akil. Biar mereka belajar pusing. Kita yang tua-tua ini cukup mendoakan dari balik layar." Gus Dur kemudian meraba saku bajunya, mengeluarkan sebuah amplop tebal. "Ini titipan buat pembangunan masjid pondok, Yayi. Jangan ditolak. Ini sangu terakhir saya. Biar nanti di akhirat, kalau saya ditanya malaikat hartamu buat apa, saya bisa jawab, buat beli semen di langitan." Kiai Fakih menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Beliau tahu, Gus Dur sebenarnya tidak punya banyak uang. Uang itu pasti hasil honor tulisan atau ceramah yang dikumpulkan sedikit demi sedikit. "Terima kasih Gus. Semoga jadi jariah yang menerangi kubur sampean," doa Kiai Fakih. Pertemuan itu tidak berlangsung lama. Gus Dur tampak sangat kelelahan. Wajahnya semakin pucat,
Napasnya mulai terdengar berat. Tubuhnya seolah memberi sinyal SOS bahwa baterainya sudah tinggal 5%. Saya pamit, Yai. Doakan saya husnul khotimah. Dan tolong, kalau saya pergi nanti, jangan tangisi saya. Kirimkan saja Al-Fatihah yang banyak. Saya lebih butuh kiriman doa daripada kiriman air mata. Pamit Gus Dur. Kiai Fakih mengangguk takzim. Fi amanillah. Gus, selamat jalan. Pejuang. Saat kursi roda Gus Dur didorong keluar menuju mobil, ribuan santri langitan berebut ingin menyentuh tangan atau sekadar memegang ujung baju Gus Dur. Mereka ingin ngalap berkah. Minggir, minggir, beri jalan. Kiai sedang sakit, teriak Banser, mencoba membelah lautan manusia. Namun Gus Dur justru melambaikan tangan, meminta Banser jangan kasar. Beliau membiarkan tangan-tangan kecil santri menyentuhnya. Beliau tersenyum, seolah ingin menyerap energi ketulusan para santri itu untuk bekal perjalanan jauhnya nanti. Begitu masuk ke dalam mobil dan pintu tertutup, pertahanan Gus Dur runtuh. Tubuhnya langsung terkulai lemas di sandaran kursi. Matanya terpejam rapat. Napasnya memburu. Man, oksigen. Man, bisiknya sangat pelan. Sulaiman panik. Ia segera memasangkan selang oksigen portabel ke hidung Gus Dur. Gus, jenengan dengar saya? Gus Dur mengangguk lemah. Dengar, saya cuma capek man. Capek sekali. Rasanya tulang-tulang saya dilepas satu-satu. Mobil melaju, meninggalkan langitan. Di belakang, Kiai Fakih masih berdiri di teras, menatap lampu belakang mobil Alphard yang menjauh hingga hilang di tikungan. Lihatlah dia, ucap Kiai Fakih kepada lurah pondok di sampingnya. Itu adalah manusia yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia datang untuk berpamitan. Bersiaplah. Mendung besar akan segera memayungi Nusantara. Di dalam mobil yang hening, Sulaiman memandangi Gus Dur yang kini tertidur pulas atau mungkin pingsan karena kelelahan ekstrim. Wajah sang guru bangsa tampak damai. Safari perpisahan di Jawa Timur ini telah menguras habis sisa tenaga fisiknya, tapi batinnya puas. Utang silaturahmi sudah lunas. Kini, Gus Dur siap menghadapi babak terakhir dari dramanya. Pertarungan medis di rumah sakit dan persiapan menyambut bulan Desember yang keramat. Sulaiman menatap kalender di dashboard mobil. Oktober akhir, waktu tersisa 2 bulan. Harga yang harus dibayar untuk sebuah perpisahan ternyata sangat mahal. Sepulangnya dari perjalanan panjang menyusuri Jawa Timur, tubuh Gus Dur benar-benar ambruk. Layaknya sebuah benteng tua yang digempur badai terus-menerus, pertahanan fisik sang guru bangsa akhirnya runtuh. Di kamar pribadinya yang sederhana yang dipenuhi tumpukan buku dan kaset wayang, Gus Dur terbaring lemah. Wajahnya tidak lagi pucat, tapi cenderung kelabu. Napasnya terdengar berat. Grok-grok, seolah ada cairan yang memenuhi paru-parunya. Ginjalnya yang sudah lama bermasalah, kini mogok total, menolak menyaring racun sisa metabolisme tubuh. Sulaiman duduk di lantai di samping ranjang, memijat kaki Gus Dur yang bengkak edema karena penumpukan cairan. Hatinya perih melihat sosok yang biasanya gagah di podium itu, kini tak berdaya mengangkat tangan sekalipun. Gus, ke rumah sakit ya? Dokter Umar sudah telepon terus dari tadi, bujuk Sulaiman dengan suara memelas. Gus Dur membuka matanya sedikit, tatapannya sayu, tapi sudut bibirnya masih mencoba membentuk senyuman. Rumah sakit lagi man, saya ini bosan, baunya obat melulu. Sekali-kali ajak ke restoran Padang kek, bisik Gus Dur lirih, suaranya nyaris tak terdengar. Nanti, kalau sudah sehat kita borong nasi Padang Gus. Sekarang, jenengan butuh oksigen dan cuci darah segera. Kalau telat, racunnya bisa naik ke otak, desak Sulaiman. Gus Dur menghela napas panjang, seolah menyerah pada nasib. Ya sudah, siapkan kereta kencana. Bilang sama dokternya, jarum suntiknya yang tumpul saja, biar ada sensasinya. Sulaiman tersenyum kecut, di sela air matanya yang menggenang. Bahkan dalam kondisi kritis, humor adalah mekanisme pertahanan diri Gus Dur. Ia menjadikan rasa sakit sebagai bahan tertawaan, agar orang-orang di sekitarnya tidak terlalu bersedih. Suara sirina ambulans membelah kemacetan Jakarta yang gila. Mobil Alphard yang dikawal Fourider melaju kencang membawa tubuh tokoh bangsa itu. Begitu sampai di lobi RSCM,
Tim medis yang dipimpin langsung oleh Dr. Umar Wahid dan Dr. Yusuf Misbah ahli saraf sudah bersiaga dengan berangkar tandu dorong. Suasana berubah tegang dan panik. Para perawat berlarian menyiapkan jalur infus, monitor EKG, dan mesin hemodialisis cito darurat. Tekanan darah, saturasi oksigen, turun ke 88%, teriak seorang perawat memantau monitor. Dr. Umar terlihat cemas. Ia tahu anatomi tubuh kakaknya. Pembuluh darah Gus Dur sudah sangat rapuh karena terlalu sering ditusuk jarum cuci darah bertahun-tahun. Mencari pembuluh darah yang hidup untuk memasukkan akses hemodialisis, ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. "Maaf, Mas Dur, ini akan sakit sedikit," bisik Umar di telinga kakaknya sebelum menyuntikkan anestesi lokal di area leher untuk memasang kateter double lumen. Gus Dur meringis, rasa perih menyengat kulitnya, menembus hingga ke tulang, tubuhnya tersentak refleks. Para perawat menahan napas, takut sang kiai kesakitan berlebih. Namun, tiba-tiba Gus Dur bersuara. "Mar." "Iya mas, sakit?" tanya Umar khawatir. "Kamu ini nyuntik atau lagi ngebor sumur? Kok dalam amat?" Dokter Umar dan para perawat yang tegang itu sontak tertawa kecil. Ketegangan di ruang UGD mencair seketika. "Ini biar aksesnya lancar mas, biar darahnya bersih lagi," jawab Umar sambil meneruskan prosedurnya dengan hati-hati. Ya, bersihkan saja semuanya. Sekalian dosa-dosa saya disedot keluar, bisa nggak? Biar nanti kalau ketemu malaikat Munkar Nakir, saya bersih total. Nggak perlu laundry lagi di neraka. Celetuk Gus Dur lagi. Seorang perawat muda yang sedang memasang elektroda di dada Gus Dur tak kuasa menahan tawa. Tapi, air matanya justru menetes. Ia merasa takjub. Bagaimana mungkin seseorang yang sedang berada di ambang koma uremicum keracunan ureum masih bisa berpikir tentang lelucon teologisis seperti itu? Bagi Gus Dur, rasa sakit itu nyata, sangat nyata. Namun, beliau memiliki kemampuan untuk melakukan disosiasi, memisahkan rasa sakit fisik dari kesadaran batinnya. Beliau membiarkan tubuhnya disiksa jarum, tapi jiwanya sedang nongkrong di tempat lain, menertawakan kerapuhan jasad manusia. Kondisi Gus Dur mulai stabil. Setelah 3 kali sesi cuci darah berturut-turut, racun di tubuhnya berkurang, kesadarannya pulih penuh. Ruang rawat inapnya yang luas itu langsung berubah fungsi. Bukan lagi kamar orang sakit, tapi menjadi kantor presiden bayangan. Meski berbaring dengan selang infus dan oksigen nasal, tamu-tamu tak henti berdatangan. Mulai dari menteri, aktivis, pendeta, hingga kiai kampung antre di ruang tunggu. "Bapak harus istirahat. Jangan terima tamu dulu," protes Yeni Wahid yang setia menjaga. "Hus, tamu itu membawa rezeki, enduk membawa doa. Kalau ditolak, malaikat rahmat nggak jadi masuk," bantah Gus Dur bandel. Siang itu, Gus Dur mengeluh sesuatu yang lain. Bukan ginjalnya, bukan jantungnya, tangannya memegangi pipi kanannya yang bengkak. "Sakit pak?" tanya Bu Sinta Nuriyah yang sedang mengupaskan buah apel. "Gigi ini bu, cenut-cenut kayak dangdut koplo, rasanya lebih sakit daripada dicuci darah," keluh Gus Dur. Gigi geraham kanan Gus Dur memang sudah lama bermasalah, goyang dan infeksi. Dokter gigi sudah menyarankan untuk dicabut, tapi mengingat kondisi komplikasi penyakit Gus Dur jantung, ginjal, diabetes, pencabutan gigi adalah prosedur berisiko tinggi. Bakteri dari gigi bisa masuk ke aliran darah dan menyebabkan sepsis infeksi darah yang fatal. "Nanti panggil dokter gigi ya. Suruh cabut saja. Saya nggak tahan, ini gigi radikal. Harus diamputasi biar nggak bikin negara dalam mulut saya kacau," perintah Gus Dur. Tanpa disadari, keluhan gigi ini adalah pintu gerbang menuju akhir cerita. Firasat Gus Dur tentang Desember perlahan menemukan jalannya secara medis. Infeksi gigi yang tampak sepele itu adalah pelatuk yang disiapkan takdir. Malam harinya, ketika suasana kamar sepi dan hanya ada Sulaiman yang menjaga, Gus Dur kembali berbicara melantur, atau begitulah yang dikira Sulaiman. Gus Dur menatap langit-langit kamar rumah sakit yang putih bersih. "Man, kamu lihat di pojok atas sana?" tanya Gus Dur. Sulaiman menengok ke sudut plafon. Ada CCTV dan pendeteksi asap. "Lihat apa?" "Gus, CCTV?" "Bukan, itu
Ada yang nungguin, pakai baju hijau. Dia senyum terus dari tadi, kata Gus Dur datar. Bulu kuduk Sulaiman berdiri. Waduh, Gus, jangan nakut-nakutin. Ini rumah sakit angker loh. Itu jin penunggu RSCM kali. Gus Dur tertawa pelan. Bukan jin, Man. Itu malaikat penjaga antrean. Dia bilang, Gus, tiketnya masih valid untuk Desember. Jangan khawatir. Kursinya belum diambil orang. Sulaiman terdiam. Lagi-lagi, Desember. Kata itu seperti hantu yang meneror batin Sulaiman. Gus, jenengan? Takut nggak? Tanya Sulaiman tiba-tiba. Pertanyaan yang sudah lama ingin ia ajukan. Gus Dur menoleh ke arah Sulaiman, wajahnya teduh. Takut apa, Man? Takut? Ya, meninggal. Sendirian di kuburan gelap. Gus Dur tersenyum lebar, hingga matanya menyipit. Man, kamu ini kiai kampung kok, akidahnya cetek. Kuburan itu gelap, kalau kamu nggak bawa senter. Senternya itu amal, humor, dan kemanusiaan. Kalau kamu punya itu, kuburan itu terang benderang. Lebih terang dari diskotek. Lagi pula, lanjut Gus Dur, suaranya merendah dan penuh rahasia. Meninggal tuh cuman kayak orang pindah kamar tidur. Di sini sempit, sakit, banyak nyamuk, banyak politisi korup. Di kamar sebelah itu luas, adem, ketemu Mbah Hashim, ketemu bapak saya, ketemu Nabi. Lah kok takut? Harusnya senang tuh. Sulaiman menunduk, merenungi jawaban itu. Ia merasa kerdil di hadapan raksasa spiritual ini. Gus Dur tidak melihat kematian sebagai akhir the end, tapi sebagai pulang homecoming. Tapi Gus, Sulaiman ragu-ragu soal gigi itu. Dokter bilang, bahaya kalau dicabut sekarang. Bahaya itu kalau kita membiarkan ketidakadilan. Man, kalau cuma cabut gigi, paling sakit sebentar. Besok bilang dokter, cabut saja. Saya mau mulut saya bersih saat pulang nanti. Nggak lucu kan, kalau lagi ditanya malaikat? Saya jawabnya sambil merongos meringis sakit gigi. Keputusan sudah bulat. Gus Dur bersikeras mencabut giginya. Sebuah keputusan medis yang sederhana, namun kelak akan menjadi asbab. Sebab perantara dari komplikasi fatal di bulan berikutnya. Di luar jendela, hujan turun deras membasahi Jakarta. Petir menyambar-nyambar, alam seolah memberi tanda bahwa babak akhir dari drama kehidupan Abdurrahman Wahid akan segera dimulai dengan gemuruh yang dahsyat. November perlahan habis, dan Desember bulan yang dijanjikan itu sudah mengintip di balik kalender. Desember telah tiba, bulan yang disebut-sebut Gus Dur sebagai bulan keberangkatan. Itu kini bukan lagi sekadar angka di kalender, melainkan momok nyata yang menghantui setiap detik di ruang VVIP Gedung Kencana. Hujan terus mengguyur Jakarta, seolah langit sedang mencuci bumi, sebelum menyambut kepulangan seorang putra terbaiknya. Di dalam kamar rawat inap, perdebatan medis sedang berlangsung alot. Tim dokter gigi spesialis bedah mulut berdiskusi serius dengan Dr. Umar Wahid dan Dr. Yusuf Misbah. Topiknya satu, gigi geraham Gus Dur yang infeksi parah. Ini berisiko tinggi, Dok, ujar salah satu dokter gigi muda dengan wajah tegang. Kadar gula darah beliau tidak stabil. Fungsi ginjal sangat rendah. Jantung juga lemah. Jika kita cabut, bakteri bisa menyebar ke darah bakteremia dan memicu sepsis. Tubuh Gus Dur mungkin tidak kuat melawan infeksi sistemik. Tapi, kalau tidak dicabut, sanggah Dr. Umar, rasa sakitnya memicu hipertensi. Tekanan darah Mas Dur naik terus karena menahan nyeri. Itu bisa bikin stroke ulang. Gus Dur yang menjadi objek pembicaraan justru sedang asyik mendengarkan kaset wayang kulit, lakon Dewa Ruci, lewat headset kecilnya. Beliau tampak tidak peduli dengan nasib nyawanya yang sedang dipertaruhkan di meja diskusi medis. Tiba-tiba, Gus Dur melepas headsetnya. Sudah diskusinya, kok lama sekali? Kayak rapat pansus DPR, semua dokter menoleh. Kaget. Gus, kami sedang menimbang risiko. Dokter gigi itu mencoba menjelaskan dengan hati-hati. Risiko itu bagian dari hidup, Dok. Potong Gus Dur santai. Cabut saja. Gigi ini sudah jadi oposisi di mulut saya. Dia demo terus. Bikin sakit kepala. Kalau pemerintah saja berani membubarkan departemen sosial, masa dokter nggak berani membubarkan satu gigi? Dokter Umar menghela napas pasrah. Jika Gus Dur sudah berkehendak dengan logika humornya,
Tidak ada protokol medis yang bisa membantah. Baik, Mas, kita lakukan operasi kecil besok pagi. Tapi Mas harus janji. Harus kooperatif minum antibiotik. Beres. Asal jangan disuruh minum racun serangga. Jawab Gus Dur terkekeh. Lampu operasi menyala terang. Gus Dur berbaring di kursi gigi dengan mulut terbuka. Meski di bius lokal, ketegangan terasa di udara. Tangan-tangan terampil dokter bekerja mencabut akar gigi yang sudah rapuh, namun menancap kuat itu. Krak, suara kecil terdengar, gigi itu terlepas. Darah mengalir, cukup banyak. Dokter segera melakukan tindakan hemostasis penghentian pendarahan dan menjahit gusi. Alhamdulillah, sudah lepas. Gus, kata dokter sambil mengelap keringat di dahinya. Gus Dur berkumur, membuang darah bercampur air ke wadah bengkok. Wajahnya yang bengkak sebelah terlihat lega. Terima kasih, Dok. Wah, rasanya enteng, seperti baru saja menurunkan beban utang negara dari pundak saya. Operasi berjalan sukses. Namun, sesuai prediksi dokter, perang yang sesungguhnya baru dimulai setelah operasi. Bakteri-bakteri mikroskopis dari luka bekas cabutan itu mulai bergerilya masuk ke aliran darah, mencari celah di sistem imun Gus Dur yang sudah sangat lemah. Efek domino mulai terjadi. Suhu tubuh Gus Dur naik drastis. Menggigil hebat. Monitor tanda vital berbunyi, nyaring memperingatkan adanya gangguan. Sepsis infeksi darah yang ditakutkan itu mulai menggerogoti. Dalam kondisi demam tinggi dan meracau, Gus Dur memanggil putri sulungnya, Alisa Wahid. Lis, Alisa, panggil Gus Dur dengan suara parau. Alisa yang sedang berjaga di sofa, langsung melompat mendekat. Ia memegang tangan ayahnya yang terasa panas membara. Iya, Bapak, Alisa di sini. Gus Dur membuka matanya. Tatapannya menerawang jauh, menembus plafon rumah sakit. Bapak mau minta tolong satu hal. Ini penting, tolong dicatat. Alisa mengambil buku catatan kecil dan pulpen. Jantungnya berdebar kencang. Apakah ini wasiat politik atau wasiat harta? Tulis, Nduk, perintah Gus Dur. Nanti, kalau Bapak sudah meninggal. Tangan Alisa gemetar. Ia mencoba menahan tangis agar tulisannya tetap terbaca. Di batu nisan Bapak, jangan ditulis gelar-gelar yang aneh-aneh. Jangan ditulis pahlawan. Jangan ditulis kiai besar. Jangan ditulis mantan presiden. Alisa mengerutkan kening. Bingung. Lalu, ditulis apa, Pak? Gus Dur tersenyum lemah. Tulis saja. Di sini, berbaring seorang humanis. Alisa terdiam, air matanya menetes di atas kertas. Itu saja, Pak? Iya, itu saja. Dalam bahasa Inggris juga boleh. Here rests a humanist. Dalam bahasa Arab dan Cina juga, kalau muat batunya, biar semua orang tahu. Bapak ini cuma manusia yang berusaha memanusiakan manusia lain. Bapak bukan dewa, bukan wali keramat yang minta disembah. Bapak cuma orang yang mencintai sesama. Permintaan itu sederhana, namun bobotnya seberat gunung. Di saat tokoh lain berlomba-lomba memahat gelar dan prestasi di nisan mereka, Gus Dur justru menanggalkan semua atribut duniawinya. Ia melepaskan jubah kiai, jubah presiden, jubah ketua PBNU. Ia ingin dikenang sebagai manusia biasa yang mencintai kemanusiaan. Dan satu lagi, tambah Gus Dur. Napasnya tersengal. Duit di laci meja Bapak di rumah? Ambil semua buat ibumu. Jangan ada yang rebutan. Bapak nggak punya warisan tanah luas atau saham perusahaan. Warisan Bapak cuma ilmu dan humor. Alisa mengangguk sambil terisak. Iya, Pak. Alisa catat. Di sudut ruangan, Sulaiman yang mendengar percakapan itu merasa dadanya sesak. Ia teringat kembali ucapan Gus Dur di makam Tebu Ireng bulan lalu. Desember, bulan yang bagus untuk berpamitan. Sekarang, sudah pertengahan Desember. Wasiat nisan sudah keluar. Gigi, pembangkang, sudah dicabut. Satu persatu checklist kepulangan itu telah dicentang. Berita tentang kondisi kritis Gus Dur mulai menyebar di kalangan terbatas. Beberapa tokoh penting mulai datang menjenguk secara diam-diam. Salah satunya adalah mantan Menteri Keuangan yang sangat dihormati Gus Dur, Sri Mulyani. Pertemuan mereka singkat namun syarat makna. Gus Dur, meski dalam kondisi lemah, masih sempat memberikan dukungan moral kepada Sri Mulyani yang kala itu sedang diserang badai politik kasus Bank Senturi. Mbak Ani, kata Gus Dur sambil memegang tangan wanita besi itu.
Jangan takut. Sampean orang benar. Kalau sampean benar, Gusti Allah pasti melindungi. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Sri Mulyani meneteskan air mata. Di saat Gus Dur sendiri sedang berjuang melawan maut, beliau masih memikirkan nasib orang lain. Beliau masih menjadi tembok pelindung bagi mereka yang dizalimi. Setelah tamu pulang, Gus Dur kembali drop. Kali ini lebih parah. Kesadarannya mulai menurun delirium. Dr. Yusuf Misbah melakukan pemeriksaan saraf. Respons Gus Dur melambat. Racun ureum dan infeksi sepsis mulai mempengaruhi otak. Kita harus pindahkan ke ICU. Segera, perintah Dr. Yusuf tegas. Namun, saat Brankar hendak didorong keluar kamar menuju ICU, Gus Dur tiba-tiba sadar sejenak. Ia menahan tangan perawat. "Tunggu, kenapa Gus?" tanya perawat. "Dompet saya mana?" Sulaiman buru-buru mengambil dompet kulit lusuh milik Gus Dur dari laci. "Ini, Gus." Gus Dur meraba dompet itu, memastikan isinya masih ada uang 5 ribuan 2 lembar kan? Sulaiman mengecek. "Ada Gus." "Bagus, nanti kalau lewat depan suster jaga, kasihkan buat beli gorengan. Kasihan mereka lembur jagain orang tua rewel kayak saya," gumam Gus Dur, lalu matanya terpejam lagi. Sulaiman menangis sejadi-jadinya. Di ambang pintu ICU, Gus Dur masih sempat memikirkan gorengan untuk suster jaga. Sifat kedermawanan dan perhatian pada wong cilik itu sudah mendarah daging. Bahkan ketika nyawanya sendiri sedang di ujung tanduk, pintu ganda ICU terbuka otomatis. Hawa dingin yang menusuk tulang menyambut. Tubuh Gus Dur didorong masuk, menjauh dari jangkauan keluarga dan santri-santrinya. Di balik pintu kaca itu, mesin-mesin canggih menunggu untuk mengambil alih fungsi hidup sang guru bangsa. Yeni Wahid memeluk ibunya, Bu Sinta, yang duduk tegar di kursi roda di ruang tunggu. "Bu, Bapak kuat kan?" tanya Yeni. Bu Sinta menatap pintu ICU dengan tatapan kosong namun penuh dizikir. "Bapakmu itu orang paling kuat di dunia, Ndu. Tapi ingat, sekuat-kuatnya tamu, dia pasti akan pamit pulang kalau tuan rumahnya sudah memanggil. Dan tuan rumah yang maha agung sepertinya sudah menggelar karpet merah di sana." Malam semakin larut. Hujan di luar semakin deras, disertai petir yang menyambar. Desember bergerak pelan menuju akhirnya. Dan bisikan malaikat Israel kini bukan lagi bisikan, melainkan panggilan yang semakin jelas terdengar di telinga batin Abdurrahman Wahid. Natal tahun itu dirayakan dengan meriah di luar sana. Lonceng gereja berdentang, lagu Silent Night berkumandang di mal-mal, dan lampu warna-warni menghiasi kota. Namun, di dalam kotak kaca steril bernama Intensive Care Unit ICU ini, suasana bertolak belakang 180 derajat, sepi, dingin, dan penuh ketidakpastian. Gus Dur terbaring diam, tubuhnya kini dipenuhi selang. Ada selang infus di lengan kiri dan kanan, selang kateter urin, selang oksigen di hidung, dan kabel-kabel monitor yang menempel di dadanya seperti tentakel gurita elektronik. Bunyi bip-bip-bip dari monitor bedside menjadi satu-satunya musik yang menemani, menggantikan lantunan musik klasik Beethoven atau Mozart yang biasanya beliau dengarkan sebelum tidur. Kondisi sepsis akibat infeksi gigi pasca pencabutan telah menyebar cepat. Ginjalnya yang sudah mogok tak mampu lagi membuang racun, sementara paru-parunya mulai terendam cairan edema paru. Napas Gus Dur pendek-pendek dan cepat, tanda air hanggar lapar udara. Di luar ruang kaca, tim dokter spesialis berkumpul dengan wajah tegang. Dr. Umar Wahid tampak kusut. Sebagai adik sekaligus dokter, ia berada di posisi tersulit. "Paru-parunya mulai gagal, Dok," lapor dokter spesialis anestesi. "Saturasi oksigen turun terus di bawah 90%. Kita harus lakukan intubasi pemasangan ventilator segera. Kita harus ambil alih napasnya dengan mesin." Dr. Umar memijat pelipisnya. Ia tahu prosedur itu. Intubasi berarti memasukkan selang plastik panjang lewat mulut masuk ke tenggorokan. Itu tidak nyaman, menyakitkan, dan yang paling penting, membuat pasien tidak bisa bicara. "Mas Dur pernah bilang," gumam Umar pelan, "dia tidak mau hidup kalau hanya jadi sayur. Dia tidak mau hidup ditopang mesin sepenuhnya tanpa kesadaran. Tapi, kalau tidak diintubasi sekarang, risiko gagal napas total bisa terjadi dalam hitungan jam."
desak dokter spesialis itu. Umar menghela napas berat. Lakukan, tapi beri sedasi obat bius yang cukup, supaya beliau tidak merasa sakit. Kita usahakan ini hanya sementara. Saat obat bius mulai mengalir ke dalam darahnya, kesadaran Gus Dur perlahan terlepas dari raga yang sakit itu. Rasa perih di bekas operasi gigi menghilang, sesak di dada sirna. Gelap berubah menjadi cahaya yang sangat terang, namun sejuk. Gus Dur mendapati dirinya berdiri tegak, tanpa kursi roda, di sebuah halaman pesantren yang sangat luas. Rumputnya hijau, seperti permadani surga. Bangunan-bangunan pondoknya terbuat dari kayu jati tua yang mengkilap, memancarkan aroma wangi cendana. Tidak ada suara monitor bip, yang ada hanya suara gemericik air wudhu, dan suara santri mengaji kitab Al-Hikam. Dari kejauhan, Gus Dur melihat dua sosok pria berjalan mendekatinya. Jantung Gus Dur berdesir hebat. Ia mengenali sosok itu meski matanya di dunia nyata buta. Di alam ini, pandangannya tajam setajam mata elang. Sosok pertama adalah pria gagah berkacamata tebal. Mengenakan jas dan peci hitam, itu adalah ayahnya, K. Hari Wahid Hashim, yang meninggal dalam kecelakaan mobil saat Gus Dur masih remaja. Sosok kedua adalah kakek tua bersorban putih, dengan janggut memutih yang bercahaya, Sang Hadratu Syekh K. Hari Hashim Asy'ari. Bapak, Bah, panggil Gus Dur lirih. Suaranya kembali muda, kembali renyah. Kiai Wahid Hashim tersenyum, merentangkan tangannya. Gus Dur berlari kecil, sesuatu yang tak pernah ia lakukan puluhan tahun, dan memeluk ayahnya. Kerinduan seorang anak yang kehilangan ayah di usia belia tumpah seketika. Kowe kesel? Le, kamu capek nak? Tanya Kiai Wahid lembut dalam bahasa Jawa halus. Inggih pak, kesel sangat. Iya pak, capek sekali, jawab Gus Dur. Mengurus umat itu ternyata lebih berat daripada memindahkan gunung. Difitnah, dijatuhkan, dikhianati teman sendiri. Kiai Hashim Asy'ari, sang kakek, mendekat dan menepuk bahu cucunya. Abdurrahman, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Keringat dan air matamu sudah dicatat oleh malaikat. Kamu tidak gagal. Kamu justru menang, karena berani menjadi perisai bagi mereka yang lemah. Tapi Mbah, Indonesia masih kacau. Korupsi di mana-mana. Intoleransi merajalela. Saya belum selesai, bantah Gus Dur. Tugas manusia itu berusaha, bukan menyelesaikan, potong Kiai Hashim bijak. Dunia ini memang tempatnya masalah. Kalau mau selesai, ya di sini tempatnya, bukan di sana. Kiai Wahid Hashim menunjuk ke arah sebuah pendopo besar, yang di dalamnya terlihat jamuan makan yang lezat. Di sana sudah disiapkan kursi buatmu, Dur. Kursi yang tidak bisa direbut oleh ketua MPR atau DPR manapun. Kursi abadi. Tapi Kiai Wahid menatap mata anaknya lekat-lekat. Kamu masih punya waktu sedikit lagi. Ada beberapa orang yang belum ikhlas melepasmu. Selesaikan pamitmu. Jangan tinggalkan utang rasa. Gus Dur tertegun. Bayangan wajah istri dan anak-anaknya, serta jutaan rakyat yang mencintainya, melintas di benaknya. Desember pak? Tanya Gus Dur memastikan. Iya, Desember 2020, di mana orang-orang sedang merayakan kedamaian. Itu waktu yang cocok buatmu pulang. Kami tunggu di sini. Perlahan, pemandangan indah itu memudar. Suara gemericik air berganti kembali menjadi suara desis mesin ventilator yang memompa udara paksa ke paru-parunya. Gus Dur tersadar sejenak dari efek sedasi. Matanya mengerjap. Tenggorokannya terasa sakit dan gatal karena ada selang ventilator yang mengganjal. Gus Dur belum dibius total, hanya sedasi ringan agar tetap bisa merespons. Tangannya bergerak lemah, mencoba mencabut selang di mulutnya. Ia merasa tercekik. Ia ingin bicara. Ia ingin menceritakan mimpinya bertemu bapak dan Simbah. Jangan Gus, jangan dicabut, seru perawat yang berjaga. Segera menahan tangan Gus Dur. Dokter Umar masuk tergesa-gesa. Mas Dur, tenang mas, ini alat bantu napas. Paru-paru Mas Dur penuh cairan. Kalau dicabut, Mas bisa kolaps. Gus Dur menatap adiknya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kemarahan, ada kepasrahan, tapi juga ada permohonan. Beliau menggerakkan jari telunjuknya,
Memberi isyarat ingin menulis, perawat segera mengambil papan tulis kecil dan spidol. Dengan tangan gemetar hebat, Gus Dur mencoretkan tulisan cakar ayam yang nyaris tak terbaca. Sakit, lepas. Hati Dokter Umar hancur membaca dua kata itu. Ia tahu kakaknya menderita, tapi sumpah dokternya mewajibkan ia mempertahankan nyawa pasien sekuat tenaga. Tahan sebentar ya mas, kita sedang usahakan sedot cairannya. Kalau sudah baikan, kita lepas. Janji, bujuk Umar, meski ia sendiri ragu dengan janjinya. Di ruang tunggu, Bu Sinta Nuriyah didampingi keempat putrinya sedang berdoa. Mereka tidak putus-putus membacakan surat Yasin dan ayat kursi. Tiba-tiba, Sulaiman datang dengan napas terengah-engah. Ia baru saja dari musala rumah sakit. Bu, Mbak Yeni, panggil Sulaiman. Ada apa, Man? Tanya Yeni cemas. Tadi, waktu saya salat tahajud, saya seperti mendengar suara Gus Dur ketawa. Ketawa yang lepas banget. Terus saya lihat di kaca jendela musala, ada bayangan burung putih terbang ke arah kamar Gus Dur. Yeni terdiam. Ia tahu Sulaiman memiliki kepekaan batin yang terlatih karena puluhan tahun mendampingi ayahnya. Itu pertanda apa, Man? Burung putih itu simbol pelepasan, Mbak. Jiwa Gus Dur sepertinya sudah separuh jalan keluar dari badannya. Beliau sekarang sedang tawar-menawar sama malaikat Israel, Alisa Wahid, yang paling rasional. Mencoba tetap tenang. Kita fokus medis dulu, men. Jangan bikin panik. Namun, jauh di lubuk hati Alisa, ia teringat wasiat bapaknya tentang batu nisan itu. Here rests a humanist. Wasiat itu terasa semakin relevan sekarang. Bapaknya tidak ingin dikenang sebagai manusia super yang kebal penyakit, tapi sebagai manusia biasa yang merasakan sakit dan ingin istirahat. Malam itu, kondisi Gus Dur mengalami roller coaster. Kadang stabil, kadang drop drastis. Ginjalnya yang rusak kini memaksa tim dokter melakukan cuci darah terus-menerus di samping tempat tidur. CRRT, Continuous Renal Replacement Therapy. Darah Gus Dur diputar keluar masuk mesin selama 24 jam non-stop. Tubuh ringkih itu kini menjadi arena pertempuran antara teknologi kedokteran canggih melawan takdir. Tuhan yang sudah digariskan. Di tengah kesadaran yang timbul tenggelam, Gus Dur kembali teringat ucapan bapaknya di mimpi tadi. Ada beberapa orang yang belum ikhlas. Gus Dur membatin, siapa? Siapa yang menahanku? Lalu bayangan wajah rakyat kecil para pedagang asongan, kaum minoritas yang tertindas, orang-orang Papua yang ia beri nama Papua, muncul satu persatu. Doa-doa mereka yang tulus rupanya menjadi tali yang menahan roh Gus Dur untuk tidak segera terbang. Ya Allah, batin Gus Dur berdoa, izinkan aku pamit pada mereka. Beri aku kekuatan sedikit lagi untuk tersenyum terakhir kali. Setelah itu, ambil aku ikhlas. Tiba-tiba, mesin monitor menunjukkan lonjakan detak jantung yang aneh. Bukan aritmia yang mematikan, tapi irama yang teratur dan kuat, seolah jantung itu mendapat suntikan energi misterius. Dokter yang berjaga terheran-heran. Loh, kok stabil lagi? Tadi sudah kritis. Gus Dur membuka matanya lebar-lebar. Meski mulutnya tersumbat selang ventilator, matanya bersinar. Ia menatap langit-langit kamar ICU dan mengedipkan mata, seolah memberi kode oke kepada sosok tak kasat mata di atas sana. Negosiasi di alam bawah sadar telah selesai. Penundaan berakhir, hitungan mundur terakhir dimulai. Hari-hari di penghujung Desember berjalan lambat di lantai 4 gedung kencana RSCM. Waktu seolah kehilangan dimensinya. Bagi keluarga Ciganjur yang setia menunggu di lorong dan ruang tunggu VVIP, pagi, siang dan malam tak lagi memiliki batas yang tegas. Semuanya melebur dalam siklus doa, harapan, dan kecemasan yang berulang-ulang. Di dalam ruang ICU, tubuh K. Hari Abdurrahman Wahid masih berjuang dalam diam. Mesin ventilator masih setia memompa oksigen ke paru-parunya yang terendam cairan. Mesin CRRT, Continuous Renal Replacement Therapy, masih terus berputar mencuci darahnya yang keruh oleh racun. Tubuh sang guru bangsa telah menjadi arena pertempuran sengit antara kecanggihan teknologi medis dan takdir Tuhan yang tak bisa ditawar. Namun, di tengah hiruk-pikuk mesin itu, terjadi fenomena yang membuat para perawat merinding. Beberapa kali,
Monitor detak jantung Gus Dur menunjukkan lonjakan irama yang aneh. Setiap kali azan berkumandang dari masjid rumah sakit, iramanya menjadi tenang, teratur. Seolah jantung beliau ikut bersujud dan berzikir mengikuti panggilan syalat. Sulaiman, yang mendapat giliran jaga menemani di dalam, dengan pakaian steril lengkap, melihat bibir Gus Dur bergerak-gerak kecil di balik plester yang menahan selang ventilator. Beliau sedang murojaah, mengulang hafalan Quran. Bisik Sulaiman pada perawat jaga. Jasadnya tidur, tapi ruhnya tidak pernah tidur. Kabar kritisnya kondisi Gus Dur telah menyebar ke telinga para petinggi negeri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, yang memiliki sejarah hubungan politik, pasang surut dengan Gus Dur, mengirimkan tim dokter kepresidenan terbaik untuk membantu tim dokter RSCM. Meskipun Gus Dur dan SBY pernah berseberangan keras saat momen pelengseran tahun 2001, di ambang kematian, segala perseteruan politik itu luruh menjadi debu. Gus Dur, dalam alam bawah sadarnya, seolah telah memaafkan segalanya. Dr. Umar Wahid masuk ke ruang ICU setelah berdiskusi dengan tim dokter kepresidenan. Ia membisikkan sesuatu di telinga kakaknya. Mas Dur, Presiden SBY kirim salam. Beliau kirim dokter terbaiknya buat bantu Mas. Semua mendoakan Mas. Meski dalam pengaruh obat sedasi, setitik air mata bening mengalir dari sudut mata Gus Dur yang tertutup. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Pesan rekonsiliasi telah sampai. Gus Dur, sang humanis sejati, tidak pernah membawa dendam politik ke dalam hatinya, apalagi membawanya mati. Baginya, politik hanyalah permainan duniawi yang kotor, sedangkan persaudaraan kemanusiaan adalah abadi. Di luar ruangan, karangan bunga mulai berdatangan memenuhi lobi. Tokoh lintas agama, pendeta, biksu, romo datang silih berganti mendoakan dengan cara mereka masing-masing. Mereka sadar, yang terbaring di dalam sana bukan hanya milik umat Islam, tapi milik siapa saja yang merasa dirinya manusia. Kondisi Gus Dur mengalami penurunan drastis menjelang tengah malam. Tekanan darahnya anjlok, hipotensi. Obat-obatan pemacu jantung vasopresor sudah diberikan dalam dosis maksimal. Namun respons tubuh sangat minim. Pembuluh darahnya seolah menolak untuk menyempit, membiarkan aliran darah melambat seperti sungai yang mengering. Tim dokter berkumpul darurat. Wajah mereka suram. Organ-organnya mulai shutdown satu persatu, Dok. Lapor residen jaga. Ginjal gagal total, paru-paru memburuk. Sekarang, hepar hati juga mulai terganggu. Dr. Yusuf Misbah menatap monitor dengan pandangan nanar. Ia tahu, secara medis, harapan itu kian tipis. Ini adalah fase multi-organ failure, kegagalan multi-organ. Di ruang tunggu, Bu Sinta Nuriyah memanggil keempat putrinya, Alisa, Yeni, Anita, dan Inayah. Enduk, kata Bu Sinta tegar, meski matanya bengkak. Ayo, kita masuk. Bacakan Yasin. Bapak butuh pegangan dari suara kalian, bukan dari suara mesin. Mereka berlima masuk ke ruang ICU dengan mengenakan gaun isolasi hijau. Pemandangan di dalam sana menyayat hati. Ayah mereka, pahlawan mereka, tampak begitu kecil di tengah lilitan kabel. Alisa duduk di sisi kanan kepala, Yeni di kiri. Mereka mulai melantunkan surat Yasin. Ya Asin, wal Quranil Hakim. Suara mereka bergetar, bercampur isak tangis yang tertahan. Ajaibnya, saat ayat-ayat suci itu dibacakan, monitor tanda vital Gus Dur yang tadinya fluktuatif naik turun tak menentu, perlahan menjadi stabil. Garis grafiknya tidak lagi melompat-lompat liar. Gus Dur mendengar suara anak-anaknya. Dalam kegelapan komanya, suara putri-putrinya adalah cahaya yang menuntunnya pulang. Beliau merasa hangat, rasa sakit di sekujur tubuhnya perlahan sirna. Digantikan rasa ringan, seolah tubuhnya melayang di udara. Tiba-tiba, Gus Dur sadar sepenuhnya, bukan sadar secara fisik di dunia, tapi kesadaran jiwa yang menembus batas dimensi kasih. Beliau melihat tamu yang dijanjikan itu sudah berdiri di sudut ruangan. Sosoknya tinggi besar, namun wajahnya tidak menyeramkan, seperti gambaran di komik siksa neraka. Wajah tamu itu teduh, bersayap ribuan yang memancarkan cahaya lembut. Itu adalah sang pencabut nyawa,
malaikat Israel. Namun bagi kekasih Allah wali, Israel datang bukan sebagai algojo, melainkan sebagai pelayan yang membukakan pintu gerbang istana. "Assalamualaikum, ya waliullah," sapa sosok itu tanpa suara. Jiwa Gus Dur menjawab, "Waalaikumsalam, sampean sudah datang? Tepat waktu, ya? Sekarang tanggal berapa?" "Menjelang 30 Desember," jawab sang malaikat. "Sesuai pesanan Tuan, kereta kencana sudah siap." Gus Dur tersenyum batin. "Sebentar, izinkan saya pamit sama anak-anak dan istri saya. Kasih saya waktu sedikit, besok pagi saya mau lihat wajah mereka terakhir kali tanpa selang ganjal di mulut ini." Sang malaikat mengangguk hormat. "Silakan Tuan, waktu fajar adalah milik Anda." Keesokan paginya, terjadi sesuatu yang dalam istilah medis disebut terminal lucidity atau kesehatan semu. Pasien yang kritis tiba-tiba membaik secara misterius sesaat sebelum kematian. Tekanan darah Gus Dur membaik. Kesadarannya naik. Beliau membuka mata dan merespons perintah dokter dengan jelas. "Dokter?" Gus Dur mencoba bicara. Suaranya teredam selang ventilator. Ia menunjuk-nunjuk mulutnya dengan tangan yang gemetar, tapi tegas. Ia ingin selang itu dilepas. Dokter Umar dan tim medis berdiskusi cepat. "Saturasi oksigen lumayan bagus pagi ini. Responsnya adekuat. Kita coba weaning sapih atau lepas ventilatornya. Kasihan Mas Dur kesakitan," putus Dokter Umar. Prosedur ekstubasi dilakukan. Selang panjang ditarik keluar dari tenggorokan. Gus Dur terbatuk-batuk hebat. Wajahnya memerah. Namun setelah itu, beliau menarik napas panjang, napas alami pertamanya setelah berhari-hari dibantu mesin. "Alhamdulillah," desah Gus Dur. Suaranya parau dan sangat lemah. "Mas Dur, bisa dengar saya?" tanya Dokter Umar. Gus Dur mengangguk. Ia melihat sekeliling. Ada Bu Sinta, ada anak-anaknya. Wajahnya yang bengkak mencoba tersenyum. "Sakit Pak?" tanya Inayah sambil memegang tangan ayahnya. "Sakit itu cuma buat orang yang manja," canda Gus Dur lirih, nyaris tak terdengar. Humornya masih tersisa, meski nyawanya tinggal sepenggal. Gus Dur kemudian meminta air putih. Setelah dibasahi bibirnya dengan kapas, beliau menatap Bu Sinta Nuriyah. Tatapan itu dalam sekali, tatapan perpisahan yang tidak membutuhkan kata-kata. "Bu, titip umat," bisik Gus Dur. "Bukan titip harta, bukan titip partai, tapi titip umat." Setelah momen singkat yang melegakan itu, kondisi Gus Dur kembali menurun secepat kilat. Seperti lilin yang menyala terang sesaat sebelum padam total. Menjelang siang, napasnya kembali berat. Kesadarannya mulai hilang, timbul lagi. Dokter Umar tahu, ini adalah tanda-tanda akhir sakaratul maut. Fase perbaikan tadi hanyalah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk berpamitan. Panggil semua keluarga. Baca doa. Jangan berhenti, perintah Dokter Umar dengan suara bergetar menahan tangis. Di luar gedung kencana, langit Jakarta mendung pekat. Awan hitam berarak cepat menutupi matahari. Burung-burung gereja yang biasanya ramai di taman rumah sakit, mendadak diam. Alam semesta sedang bersiap-siap. Panggung sandiwara dunia akan segera kehilangan aktor terbaiknya. Jam dinding menunjukkan pukul 16 WIB. Gus Dur kembali menutup matanya. Kali ini, beliau tidak tidur. Beliau sedang berkemas. Ruhnya perlahan mulai melepaskan ikatan-ikatan saraf dari ujung kaki, merambat naik ke lutut, ke pinggang, menuju ke kerongkongan. "Gitu aja kok repot?" Mungkin itu yang dibisikkan batinnya saat merasakan tarikan nyawa itu. Bagi Gus Dur, kematian bukanlah hal yang repot. Itu hanyalah pulang ke rumah asli setelah lelah merantau di dunia yang penuh tipu daya. Desember tanggal 19 ke 30, janji itu akan segera tunai. Langit Jakarta di luar jendela gedung kencana semakin gelap. Bukan hanya karena matahari yang telah tenggelam di ufuk barat, melainkan karena mendung tebal yang seolah enggan beranjak sejak pagi. Suara azan maghrib berkumandang dari masjid-masjid di sekitar Salemba. Bersahut-sahutan memecah kebisingan kota. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di dalam ruang ICU, suara azan itu menyusup masuk lewat celah-celah kesadaran Gus Dur yang kian menipis. Bagi orang awam, azan adalah penanda waktu salat. Namun bagi Gus Dur di detik-detik sakaratul mautnya, azan itu terdengar seperti lonceng keberangkatan.
Kondisi medis Gus Dur memasuki fase kritis final. Tekanan darah turun drastis ke angka yang tak lagi kompatibel dengan kehidupan. Jantungnya berdetak lemah, tak beraturan, fluttering seperti sayap burung yang kelelahan, terbang melintasi samudra. Tim dokter yang dipimpin Dr. Umar Wahid dan Dr. Yusuf Misbah berdiri mengelilingi tempat tidur. Mereka menurunkan tangan mereka. Alat pacu jantung, obat-obatan dosis tinggi, mesin pencuci darah semua sudah dilakukan. Ilmu kedokteran telah sampai pada batas akhirnya. Kini, giliran takdir yang mengambil alih kemudi. Bacakan tahlil, terus bacakan. Bisik Dr. Umar kepada keluarga. Suaranya tercekat menahan tangis. Sebagai dokter, ia tahu ini adalah akhir. Sebagai adik, hatinya hancur lebur. Bu Sinta Nuriyah, dengan ketegaran luar biasa seorang Sri Kandi, memegang erat tangan kiri suaminya. Di telinga kanan Gus Dur, Yeni Wahid dan saudara-saudaranya membisikkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Suara mereka bergetar, bercampur dengan bunyi monitor jantung yang semakin melambat. Bip, bip. Di alam batinnya, Gus Dur tidak merasakan sakit. Rasa sesak yang menyiksa paru-parunya perlahan sirna. Beliau merasa tubuhnya menjadi sangat ringan. Gelap yang menyelimuti matanya perlahan tersibak, digantikan oleh cahaya keemasan yang hangat. Sosok-sosok yang ia rindukan itu, ayahnya Kiai Wahid Hashim, kakeknya Mbah Hashim Asy'ari, dan ibundanya Nyai Solicah, tampak berdiri di ambang pintu cahaya itu. Mereka tersenyum, melambaikan tangan. Oh, wiswalahi muli. Oh, nak, sudah waktunya pulang. Terdengar suara lembut ibundanya memanggil. Gus Dur tersenyum dalam diam. Hatinya berbisik, "Inggih bu, kulo wangsul iya bu, saya pulang." Monitor EKG menunjukkan garis datar flatline. Bunyi tiit panjang yang menyayat hati memenuhi ruangan, menandakan berhentinya aktivitas listrik di jantung sang guru bangsa. Dr. Umar memeriksa pupil mata kakaknya dengan senter kecil. Tidak ada respons. Ia meletakkan stetoskop di dada Gus Dur, hening. Tidak ada lagi detak jantung yang selama ini memikirkan nasib bangsa. Dr. Umar menarik napas panjang, lalu menatap keluarga dengan mata basah. Ia mengangguk pelan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Mas Dur sudah mendahului kita. Pecahlah tangis di ruangan itu. Namun tangisan itu tertahan, tidak histeris. Keluarga Ciganjur telah dididik untuk menerima takdir dengan ridho. Mereka menangis karena kehilangan, bukan karena tidak terima. Bu Sinta mencium kening suaminya yang masih hangat. "Selamat jalan, Pak. Bapak sudah sembuh sekarang. Bapak sudah tidak sakit lagi." Berita wafatnya Gus Dur menyebar secepat kilat, lebih cepat dari kecepatan cahaya. Stasiun televisi menghentikan siaran sinetron dan berita reguler mereka. Layar kaca berubah menjadi hitam putih. Breaking news muncul dengan tulisan besar, "Gus Dur wafat." Di lobi RSC, ratusan wartawan, santri, dan aktivis yang sudah berkumpul sejak sore langsung terduduk lemas. Ada yang bersujud, ada yang berteriak takbir, ada yang menangis meraung-raung, memeluk tiang gedung. Hujan gerimis turun rintik-rintik, seolah langit Jakarta turut menangis melepas kepergian putra terbaiknya. Presiden SBY yang baru saja mendapat kabar, segera meluncur ke RSCM. Wajah Presiden tampak sangat berduka. Perseteruan politik masa lalu hilang tak berbekas. Yang ada hanyalah rasa kehilangan seorang pemimpin negara terhadap guru bangsanya. Malam itu juga, jenazah Gus Dur dibawa pulang ke kediaman di Ciganjur, Jakarta Selatan. Perjalanan yang biasanya hanya butuh waktu 30 menit, malam itu memakan waktu berjam-jam. Jalanan Jakarta macet total, bukan macet karena kendaraan, tapi macet karena manusia. Ribuan orang tumpah ruah ke jalanan di sepanjang rute yang dilewati ambulans. Mereka berdiri di pinggir jalan, di jembatan penyeberangan, bahkan di atap-atap warung, hanya untuk melambaikan tangan dan meneriakkan tahlil saat mobil jenazah lewat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gema tahlil membahana di langit Jakarta, mengalahkan suara klakson dan sirine. Polisi kewalahan. Mereka tidak perlu mengatur lalu lintas, karena rakyat dengan sendirinya membuka jalan, membentuk lorong penghormatan bagi sang pembela demokrasi.
Sesampainya di Ciganjur, suasana lebih menakjubkan lagi. Kompleks Al-Munawwaroh sudah berubah menjadi lautan kepala. Para pelayat dari berbagai agama, suku, dan ras berkumpul. Ada biarawati yang berdoa dengan rosario, ada biksu yang merapal mantra, ada pemuda bergaya punk yang menangis terseduh-seduh, ada ibu-ibu pengajian yang histeris. Gus Dur, benar, dia bukan hanya milik NU, dia bukan hanya milik Islam, dia milik kemanusiaan. Tembok sekat-sekat perbedaan itu runtuh malam itu di Ciganjur. Semua bersatu dalam duka. Pagi hari, jenazah dimandikan dan disyalatkan. Presiden SBY memimpin upacara pelepasan jenazah secara kenegaraan di Ciganjur sebelum diterbangkan ke Jawa Timur. Bangsa ini kehilangan putra terbaiknya. Pidato SBY dengan suara serak. Jenazah diterbangkan menggunakan pesawat Hercules milik TNI AO dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Bandara Juanda, Surabaya. Di dalam perut pesawat besi raksasa itu, peti jenazah Gus Dur diselimuti bendera merah putih. Di Jombang, persiapan pemakaman di Tebuireng sudah dilakukan sejak malam. Liang lahat digali tepat di sebelah makam kakeknya, Kahari Hashim Asy'ari, dan ayahnya, Kahari Wahid Hashim. Posisi makam yang sangat istimewa, menyatukan 3 generasi mujahid pejuang dalam satu garis lurus. Namun, yang tidak diprediksi oleh siapapun adalah apa yang terjadi di jalanan Jawa Timur. Ketika iring-iringan mobil jenazah keluar dari Bandara Juanda menuju Jombang, pemandangan yang membuat merinding terjadi. Jalur darat sepanjang puluhan kilometer itu lumpuh total. Jutaan manusia jutaan memadati sisi jalan raya. Mereka datang dari desa-desa, dari gunung, dari pesisir. Petani meninggalkan sawahnya, pedagang menutup tokonya, anak sekolah keluar dari kelasnya. Mereka berdiri berjam-jam di bawah terik matahari, hanya untuk melihat mobil jenazah lewat selama 3 detik. Tidak ada komando. Tidak ada yang membayar mereka. Tidak ada nasi bungkus. Mereka datang digerakkan oleh hati, digerakkan oleh rasa cinta mahabbah kepada seorang wali yang selama hidupnya mencintai mereka tanpa syarat. Di dalam mobil iring-iringan, Muhaimin Iskandar keponakan Gus Dur dan para keluarga tak henti-hentinya meneteskan air mata melihat antusiasme rakyat. "Lihatlah Gus," bisik Muhaimin, "lihatlah rakyatmu. Sampean bilang, sampean cuma manusia biasa. Tapi lihatlah cara mereka mencintai sampean." Banyak orang melemparkan bunga ke arah mobil jenazah. Ada yang mencoba menyentuh mobil itu, seolah ingin mengambil berkah terakhir. Polisi dan tentara yang mengawal harus bekerja ekstra keras, namun mereka pun tak kuasa menahan haru. Banyak polisi yang bertugas sambil mengusap air mata di balik kacamata hitam mereka. Perjalanan Surabaya-Jombang, yang biasanya ditempuh 2 jam, hari itu molor hingga berjam-jam. Iring-iringan jenazah harus berjalan merayap membelah lautan manusia yang tak putus-putus. Di Tebuireng, suasana sudah tak terlukiskan. Pesantren itu telah berubah menjadi samudra manusia berbaju putih. Santri, kiai, pejabat, dan rakyat jelata berdesak-desakan. Ketika jenazah tiba di gerbang pondok, gema salawat Sholal Badru Elena menyambut. Lagu penyambutan untuk Nabi saat hijrah itu kini dinyanyikan untuk menyambut kepulangan sang cucu kiai, Sholal Badru Elena. Min Saniyatil Wadda. Jenazah diusung masuk ke masjid pondok untuk disyalatkan lagi. Ribuan orang berebut ingin menggotong keranda. Bagi mereka, memanggul keranda Gus Dur adalah kemuliaan tertinggi seumur hidup. Sulaiman, sang asisten setia, terjepit di antara kerumunan. Ia melihat keranda itu seolah berjalan sendiri di atas tangan-tangan manusia yang teracung ke atas. Keranda itu berenang di atas ombak cinta manusia. "Gus, sampean benar," gumam Sulaiman sambil menangis. "Sampean bilang sampean mau pulang saat orang-orang sedang liburan akhir tahun, biar banyak yang mengantar. Dan lihatlah, jutaan orang mengantar sampean. Di liang lahat, para kiai sepuh sudah menunggu. Kiai Mustafa Bisri Gusmus, sahabat karib Gus Dur sejak di Kairo, berdiri dengan mata sembab. Beliau kehilangan belahan jiwanya. Sosok yang selalu menjadi teman tertawa dan teman menangis. Prosesi pemakaman dilakukan dengan upacara militer. Namun suasana santri lebih mendominasi. Tembakan salvo ke udara dari prajurit TNI
berbaur dengan lantunan tahlil dari para santri. Saat jenazah Gus Dur diturunkan perlahan ke dalam perut bumi, langit Jombang yang tadinya terik mendadak redup. Awan memayungi area pemakaman, memberikan keteduhan bagi jutaan pelayat. Seolah alam mengerti, jangan sampai para pecinta Gus Dur kepanasan. Tanah mulai ditimbun. Satu persatu, sekop tanah menutupi jasad sang guru. Hilanglah sudah fisik Abdurrahman Wahid dari pandangan mata dunia. Terkuburlah sudah tawar renyahnya. Terkuburlah sudah kritik tajamnya. Terkuburlah sudah tubuh sakitnya. Namun, di saat nisan kayu sederhana ditancapkan sesuai wasiatnya yang tidak ingin nisan mewah, sesuatu yang abadi justru baru saja lahir. Gus Dur tidak mati. Dia hanya berpindah alam. Pikirannya, semangatnya, dan humornya justru hidup semakin liar dan subur di hati jutaan anak bangsa. Matahari terbenam di ufuk barat Jombang, mengakhiri tahun 2009 dengan catatan sejarah yang kelam, namun indah. Sang wali telah pulang, pintu langit telah terbuka menyambutnya. Tapi kisah ini belum selesai. Fenomena Gus Dur justru semakin ajaib setelah beliau wafat. Makam itu akan menjadi saksi bisu betapa kematian hanyalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Tanah merah yang menimbun jasad Abdurrahman Wahid belum sepenuhnya kering dan memadat. Namun kehidupan di sekitarnya telah berubah drastis selamanya. Biasanya, sebuah makam identik dengan kesunyian, Kamboja yang luruh, dan suasana angker yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun, rumus itu tidak berlaku bagi makam Gus Dur. Sejak hari pemakaman yang dihadiri jutaan manusia itu, arus peziarah tidak pernah berhenti sedetik pun, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, pagi, siang, sore, malam, hingga dini hari, lorong menuju makam Tebuireng berdenyut seperti nadi yang tak pernah istirahat. Suara langkah kaki ribuan orang yang bergesekan dengan aspal, aroma dupa dan kembang setaman yang menguar di udara, serta gema tahlil yang berdengung seperti suara lebah raksasa, menciptakan atmosfer magis. Gus Dur, yang semasa hidupnya suka keramaian dan silaturahmi, seolah menggelar open house abadi di alam barzahnya. Di sebuah sudut lorong sempit menuju gerbang makam, Pak Warno, 50, seorang warga lokal yang dulunya hanya buruh tani serabutan, sedang sibuk menata dagangannya. Dulu, sebelum Gus Dur wafat, Pak Warno sering bingung mau makan apa besok. Wajahnya selalu murum, memikirkan biaya sekolah anaknya. Namun hari ini, wajah Pak Warno cerah. Secerah kaos-kaos sablon bergambar wajah Gus Dur yang ia gantung di lapak bambunya. Kaos gasdore, pesi gasdore, tasbih, kopiah, gantungan kunci. Monggo mas, mbak, buat oleh-oleh, teriak Pak Warno bersemangat. Seorang peziarah dari Cirebon berhenti. Pak, kaos yang tulisan gitu aja kok, repot berapa? 35.000 saja mas. Murah meriah, barokah, jawab Pak Warno cepat. Transaksi terjadi. Uang berpindah tangan. Pak Warno tersenyum lebar. Dalam hati ia menangis haru. Sejak Gus Dur dimakamkan di sini, ekonomi warga sekitar Tebuireng meledak. Ratusan pedagang kecil bermunculan. Tukang becak panen penumpang. Warung nasi tak pernah sepi pembeli. Penginapan sederhana penuh sesak. Pak Warno menatap ke arah gerbang makam. Dalam hatinya ia berdialog, Gus, jenengan itu janji mau istirahat, tapi kok malah kerja terus. Dulu waktu hidup jenengan kasih makan rakyat lewat kebijakan, sekarang sudah meninggal. Jenengan kasih makan kami lewat barokah makam. Matur nuwun, Gus, anak saya bisa bayar SPP sekarang. Gus Dur benar-benar menghidupi orang hidup. Beliau membuktikan dalil tasawuf bahwa para kekasih Allah waliullah itu tidak mati. Mereka hanya pindah tempat dan energinya justru semakin besar setelah lepas dari raga fisiknya. Makam Gus Dur telah menjadi mesin ekonomi kerakyatan yang nyata. Tanpa perlu teori ekonomi rumit dari Bank Dunia, beberapa bulan kemudian, pihak keluarga akhirnya memasang kijing dan nisan permanen. Sesuai wasiat Gus Dur kepada Alisa Wahid saat di rumah sakit dulu, nisan itu dibuat sangat sederhana. Tidak ada marmer Italia yang mewah, tidak ada ukiran emas yang mencolok. Batu nisan itu berwarna hitam, persegi panjang, tergeletak rendah di tanah. Di atasnya terpahat tulisan dalam 4 bahasa: Indonesia, Arab, Inggris, dan Mandarin.
Tulisan utamanya berbunyi, "Di sini berbaring seorang humanis. Here rests a humanist." Banyak peziarah yang awalnya bingung. Seorang santri muda bertanya kepada kiainya saat melihat nisan itu, "Yai, kok tulisannya cuma humanist? Kok tidak ditulis Kahari?" Abdurrahman Wahid, Presiden RI keempat atau Ketua PBNU, kan sayang. Gelarnya tidak dipajang. Sang kiai tersenyum bijak, mengelus kepala santrinya. Nah, itulah bedanya orang biasa sama wali. Orang biasa butuh gelar di batu nisan, supaya orang lain tahu siapa dia. Tapi Gus Dur tidak butuh itu. Gelar presiden itu kecil buat beliau. Gelar ketua PBNU itu sempit. Humanis itu artinya orang yang memanusiakan manusia. Itu gelar tertinggi di hadapan Allah. Gus Dur ingin dikenang sebagai manusia yang mencintai sesamanya, tanpa melihat agamanya apa, sukunya apa, kulitnya warna apa. Tulisan itu adalah dakwah terakhir beliau yang diam tapi keras. Santri itu tertegun. Ia memandangi tulisan Mandarin di nisan itu. Kenapa ada bahasa Mandarin juga, I? Karena Gus Dur itu bapaknya orang Tionghoa juga. Beliau yang mencabut larangan Imlek. Beliau yang mengakui Konghucu. Di makam ini, semua orang boleh datang. Malaikat di sini tidak ngecek KTP, Neng. Benar saja, tak lama kemudian, rombongan keluarga Tionghoa datang. Mereka membakar hiyo dupa di pinggir makam, menundukkan kepala dengan takzim. Tidak ada santri yang mengusir. Tidak ada yang berteriak kafir. Di depan nisan Gus Dur, perbedaan teologisis melebur dalam rasa hormat kemanusiaan. Pemandangan ini adalah kuliah nyata tentang toleransi yang jauh lebih efektif daripada ribuan seminar kebangsaan. Di suatu malam Jumat Legi, Sulaiman, mantan asisten setia Gus Dur, datang berziarah sendirian. Ia menyelinap di antara ribuan peziarah yang sedang khusyuk membaca Yasin. Sulaiman duduk bersila di dekat nisan, mengusap batu hitam dingin itu dengan tangannya yang gemetar. Ia teringat malam-malam panjang di Ciganjur. Teringat tawa Gus Dur, teringat saat Gus Dur minta dibelikan durian, padahal dilarang dokter. "Gus," bisik Sulaiman lirih. Air matanya menetes jatuh ke pusara. "Gimana rasanya di sana?" "Enak." "Pasti jenengan lagi ketawa ketiwi sama Mbah Hashim ya? Atau lagi gojlokan? Saling ejek bercanda sama malaikat penjaga kubur?" Sulaiman memejamkan mata. Tiba-tiba, ia merasakan angin hangat berhembus menyentuh tengkuknya. Aroma wangi yang sama seperti saat di makam Tebu Ireng setahun lalu saat Gus Dur menerima tamu tak kasat mata kembali tercium. Wangi bunga sedap malam campur tanah basah. Hati Sulaiman berdesir. Ia merasa seolah mendengar suara Gus Dur di telinga batinnya. "Hei man, lapo nangis? Kenapa nangis? Aku iki cuma pindah kamar. Jangan cengeng. Tuh lihat, dagangan Pak Warno laris, itu lebih penting daripada air matamu." Sulaiman tersenyum dalam tangisnya. Ia sadar, Gus Dur tidak pernah pergi. Jasadnya memang di dalam tanah, tapi spiritnya hidup di setiap butir nasi yang dimakan pedagang asongan. Hidup di setiap doa orang tertindas yang merasa dibela. Hidup di setiap tawa santri yang membaca humor-humornya. Malam itu juga, terjadi sebuah peristiwa kecil, namun menyentuh. Seorang pemuda bertato penuh di lengan, dengan tampang preman yang sangar, duduk ragu-ragu di pinggir area makam. Ia tampak minder melihat ribuan santri berbaju putih bersih. Ia merasa kotor. Ia merasa pendosa yang tidak pantas berada di tanah suci ini. Pemuda itu, sebut saja Anto, sedang lari dari masalah hidup yang berat. Ia berniat bunuh diri. Tapi entah kenapa kakinya malah melangkah ke Tebu Ireng. Anto memberanikan diri mendekat. Ia tidak hafal Yasin. Ia tidak bisa tahlil. Ia hanya duduk diam menatap nisan Gus Dur. "Gus," batin Anto, "saya orang bajingan, saya banyak dosa." Kata orang, Gus Dur itu temannya siapa saja. Apa Gus Dur mau temenan sama sampah kayak saya? Tiba-tiba, seorang banser tua mendekati Anto. Anto kaget. Takut diusir karena penampilannya yang urakan. Tapi banser itu malah menyodorkan sebotol air mineral dan sekotak nasi. "Dimakan, Mas. Ini ada rezeki dari orang sodakoh," katanya buat siapa saja yang kelihatan lapar. Anto tertegun. "Buat saya, Pak. Saya kan..." Ia menunjuk tatonya.
Banser itu tersenyum. Mas, Gus Dur itu pernah bilang, Tuhan tidak perlu dibela. Yang perlu dibela itu manusia. Di sini nggak ada yang peduli tato sampean. Yang penting hati sampean mau sowan ke sini. Makanlah. Pertahanan Anto runtuh. Ia menangis terseduh sambil memakan nasi kotak itu. Di suapan nasi itu, ia merasakan penerimaan yang selama ini tidak pernah ia dapatkan dari dunia luar. Ia merasa diorangkan. Malam itu, di depan makam Gus Dur, seorang preman bertaubat. Bukan karena ceramah agama yang berapi-api, tapi karena atmosfer kasih sayang yang dipancarkan oleh aura sang pemilik makam. Gus Dur, meski sudah wafat, masih melanjutkan tugasnya, merangkul mereka yang terbuang. Langit Jombang semakin larut, namun cahaya lampu di kompleks makam semakin terang. Jutaan doa yang dipanjatkan setiap hari, seolah membentuk tiang cahaya yang menembus langit. Makam ini bukan sekadar kuburan. Ini adalah monumen perlawanan terhadap kefanaan. Ini adalah bukti bahwa seseorang yang hidupnya ikhlas untuk kemanusiaan tidak akan pernah benar-benar mati. Namanya akan disebut dengan penuh cinta oleh bibir-bibir yang tak terhitung jumlahnya. Bisikan malaikat Israel setahun yang lalu ternyata bukan bisikan kematian. Itu adalah undangan untuk naik pangkat, undangan untuk menjadi paku bumi yang menjaga Nusantara dari alam yang berbeda. Sulaiman bangkit dari duduknya, kakinya terasa ringan. Beban kerinduannya sedikit terangkat. Ia menatap nisan itu sekali lagi sebelum melangkah pulang. Assalamualaikum ya, Waliullah. Sampai jumpa lagi Gus. Kami yang masih hidup akan meneruskan kelucuan dan perjuangan ini. Dan episode kehidupan Gus Dur di dunia memang telah berakhir. Namun, episode keabadiannya baru saja dimulai. 16 tahun telah berlalu sejak Desember kelabu itu. Waktu terus berjalan tanpa ampun. Gedung-gedung pencakar langit di Jakarta bertambah tinggi. Teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence telah mengambil alih banyak pekerjaan manusia, dan media sosial telah menjadi medan perang baru yang bising. Generasi telah berganti. Anak-anak yang lahir saat Gus Dur wafat kini sudah duduk di bangku SMA atau kuliah. Mereka adalah generasi Z dan Alpha. Generasi yang tidak pernah bersalaman langsung dengan Gus Dur, tidak pernah melihatnya tertidur di sidang MPR, dan tidak pernah mendengar langsung tawa renyahnya. Namun, ada fenomena aneh yang tak bisa dijelaskan oleh algoritma komputer manapun. Di layar smartphone anak-anak muda itu, di antara video joget dan prank, sering muncul potongan video buram, seorang pria tua berkopiah miring yang bicara ceplas-ceplos. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah. Tuhan tidak perlu dibela. Dia sudah maha besar. Yang perlu dibela adalah mereka yang diperlakukan tidak adil. Video-video itu viral, di-share jutaan kali. Kolom komentarnya dipenuhi tulisan anak muda. Relate banget. Gus atau miss you. Legend atau Al-Fatihah. Gus Dur telah melampaui kematian fisiknya. Jasadnya memang terkunci di tebu ireng, tetapi gagasannya telah menjadi perangkat lunak software yang terinstal di otak jutaan anak bangsa. Bisikan malaikat Israel tahun 2009 ternyata bukan mematikan Gus Dur, melainkan mengabadikannya. Mari kita berandai-andai sejenak. Jika alam barzakh memiliki jendela untuk melihat ke dunia, mungkin inilah yang sedang terjadi di sebuah pendopo cahaya yang agung. Di sana, duduk melingkar para bapak bangsa. Ada Bung Karno dengan seragam kebesarannya yang nicis, mengepulkan asap rokok kelembak menyan imajiner. Ada K. Hari Hashim Asyari yang memutar tasbih dengan tenang. Ada Bung Hatta yang serius membaca buku catatan. Dan di sana, duduk santai sambil minum kopi yang tidak dilarang dokter langit, adalah Gus Dur. Bung Karno menunjuk ke arah bawah, ke peta Indonesia yang terlihat berkelap-kelip. Deloken. Dur, lihatlah. Dur. Suara Bung Karno menggelegar tapi cemas. Negeri yang kumerdekakan dengan darah dan air mata ini, kok masih ruwet kacau? Politisi masih saling sikut, korupsi masih merajalela, rakyat kecil masih bingung cari makan. Apa perjuangan kita gagal? Bung Hatta membetulkan letak kacamatanya. Demokrasi mereka kebablasan. Kebebasan dipakai untuk memaki, bukan untuk membangun solusi.
Bahashim Asyari menimpali lirih, dan umat-umat makin gampang marah. Sedikit-sedikit mengkafirkan saudaranya. Agama dijadikan pentungan, bukan payung peneduh. Semua mata tertuju pada Gus Dur. Mereka menanti jawaban dari sosok yang paling baru naik ke sana dibanding yang lain. Gus Dur menyeruput kopinya pelan-pelan, lalu terkekeh. Sampean-sampean ini kok tegang amat tuh, kayak mau ujian nasional saja. Celetuk Gus Dur. Loh, ini serius Dur, sergah Bung Karno. Indonesia bisa bubar kalau begini terus. Gak akan bubar Bung, jawab Gus Dur santai. Indonesia itu negerinya para dewa, yang menyamar jadi tukang bakso, tukang ojek, dan petani. Sampean lihat yang ribut-ribut itu kan cuma di permukaan, di TV, di medsos. Coba lihat ke bawah. Gus Dur menunjuk ke sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan di Jawa. Di sana terlihat seorang Banser NU dan seorang pemuda Muhammadiyah sedang tertawa bersama membahas bola. Sementara di sebelah mereka ada seorang ibu Tionghoa yang sedang membagikan kue keranjang. Lihat itu, kata Gus Dur. Akar rumput kita itu kuat. Mereka punya imun warisan nenek moyang. Namanya tepa selira tenggang rasa dan gotong royong. Selama rakyat masih bisa tertawa di tengah kesulitan, Indonesia aman. Tapi koruptornya, Dur, tanya Bung Hatta gemas. Ah, koruptor itu kan coba anggap saja hama woreng. Nanti juga mati sendiri kalau musimnya ganti. Jawab Gus Dur enteng. Tugas kita di sini bukan ikut pusing, tapi mendoakan. Kita kirim sinyal wifi spiritual biar hati pemimpin-pemimpin itu nggak beku. Mbah Hashim tersenyum melihat cucunya. Beliau tahu, di balik jawaban selengean itu, Gus Dur menyimpan optimisme tauhid yang sangat kuat, bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan bangsa yang dicintai para walinya. Ya sudah, kata Gus Dur menutup rapat itu. Saya mau jalan-jalan dulu, mau nengok Ahok, mau nengok Muhaimin, mau nengok Said Akil, mau nengok anak-anak muda yang lagi demo. Mau saya bisikin sedikit, biar mereka nggak lupa jalan pulang? Bisikin apa Dur? Tanya Bung Karno. Gus Dur berdiri, merapikan sarungnya, lalu tersenyum nakal. Saya bisikin? Gitu aja kok repot, pembaca yang budiman. Kisah serial ini dimulai dengan pertanyaan. Benarkah Gus Dur tahu kapan ia meninggal karena bisikan malaikat Israel? Secara syariat, ilmu tentang kematian adalah rahasia Allah gaib mutlak. Namun bagi kekasih Allah, kematian bukanlah tembok gelap, melainkan pintu yang sudah terlihat kuncinya. Firasat Gus Dur tentang bulan Desember, gigi yang harus dicabut, hingga wasiat batu nisan, bukanlah ramalan klinik, itu adalah bentuk kesiapan. Gus Dur mengajarkan kita bahwa kematian tidak perlu ditakuti jika hidup kita sudah dipenuhi dengan bekal. Bekal Gus Dur bukan tumpukan emas atau tanah ribuan hektar. Bekalnya adalah kemanusiaan, memanusiakan orang lain, siapapun dia, keberanian, berani benar meski sendirian, berani membela minoritas meski dimusuhi mayoritas. Humor, kemampuan menertawakan diri sendiri, dan penderitaan. Sebagai bukti bahwa dunia ini hanyalah panggung sandiwara yang tidak perlu diambil hati terlalu dalam. Hari ini, jika kita merasa lelah melihat Indonesia yang gaduh, jika kita merasa putus asa melihat ketidakadilan, cobalah menepi sejenak. Ingatlah sosok tua di kursi roda itu. Ingatlah bahwa pernah ada seorang presiden yang diusir dari istananya, tapi keluar dengan memakai celana pendek dan melambaikan tangan sambil tertawa. Ingatlah bahwa pernah ada kiai yang buta matanya, tapi hatinya melihat lebih jernih daripada kita yang bermata normal. Gus Dur tidak pergi. Dia ada di setiap tawa kita. Dia ada di setiap toleransi yang kita rawat. Dia ada di setiap keberanian kita berkata tidak pada kezaliman. Malaikat Israel memang telah membawa jasadnya pada 30 Desember 2009. Tapi malaikat Israel gagal membawa pergi cintanya. Cinta itu tertinggal di sini, di tanah air ini, abadi selamanya.